Halo Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. BMKG mengatakan ada bibit siklon tropis baru yang terbentuk. Bibit siklon tropis 98S terbentuk pada 28 Januari 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat di dalam wilayah monitoring Tropical Cyclone Warning Center Jakarta. BMKG juga menyebut bibit siklon tersebut akan berpengaruh pada cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Seorang ibu berinisial SM melawan maling yang mencuri uangnya. Korban dan pelaku sempat tarik-menarik uang yang berjumlah Rp500.000. Peristiwa itu terjadi saat SM ketiduran saat sedang menonton TV, kemudian terbangun dan melihat pelaku mencuri uang dari dalam stopless. SM langsung bangkit untuk melawan pencuri. Hebat ya si ibu ini. Apakah ini yang dinamakan the real power of ras terkuat di bumi? Nasib Ciki Fauzi sebagai petugas haji tahun ini bakal roller coaster nih. Sempat viral usai curhat dipulangkan saat pelatihan. Putri Ikang Fauzi ini justru mengalami plot twist mengejutkan. Saat wawancara soal pencopotannya, Ciki tiba-tiba ditelepon pihak kementerian dan diminta kembali bertugas. Seperti apa ya kejelasan dari kasus ini? Simak ulasan lengkapnya hanya di Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Ya baik Detikers, mari kita update informasi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan Detikers, untuk pagi hari ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Yang mana untuk kendaraan-kendaraan pagi hari ini Detikers dari arah Halim ataupun arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi ataupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Depok. Dan juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Manggarai ataupun Tebet hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang dari arah Depok yang nantinya akan menuju ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai, juga dari arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Semanggi. Hingga saat ini terpantau rekan-rekan kami di Telantas Polda Metro Jaya masih terus melaksanakan pengaturan lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Gatot Subroto yang nantinya akan menuju ke arah Halim ataupun Cawang, juga yang akan berbelok menuju ke arah Tebet ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kanan untuk memutar balik menuju ke arah Depok ataupun ke arah Pasar Minggu. Hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light, tetap utamakan keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan juga melihat kembali untuk cuaca sendiri di sekitaran Pancoran masih diguyur hujan ringan. Dihimbau bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan jalanan yang cukup licin, dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami menghimbau untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda. Dan juga tidak dihimbau untuk menggunakan flyover ataupun underpass sebagai tempat berteduh. Carilah tempat yang aman dan nyaman demi menjaga keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas di jalan. Serta perlu kami bagikan informasi bagi teman-teman Detikers bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia tercatat telah terjadi sebanyak 206 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 268 luka ringan. Dari 206 kasus laka lantas yang terjadi, 74% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami terus menghimbau bagi rekan-rekan ataupun Detikers untuk selalu berhati-hati di jalan, utamakan kenyamanan dan keselamatan bersama di jalan, dan mengingat kembali cuaca yang tidak menentu, agar para pengendara tetap waspada dan juga tetap berhati-hati di jalan. Dan untuk Detikers yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS Center di 9119.
Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Detik Pagi, jangan tidur lagi. Sekarang saya, Echo Santoso, lagi ada di Golf Island Peak, sebuah kawasan terpadu yang menghadirkan hunian, lifestyle, dan juga fasilitas rekreasi dalam satu area. Keren ya? Dan lokasinya juga sangat strategis, dekat banget dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ya paling 5-10 menit lah ya dari bandara. Dan untuk tahu nih lebih lanjut mengenai ada apa aja di lokasi ini di Golf Island Peak, kita akan ngobrol bersama dengan Bu Mira dan juga Bu Lulu. Tapi yang jadi pertanyaan saya nih Detikers ya, Bu Mira di mana ya? Kita cari sama-sama yuk. Mana Bu Mira ya? Ah, itu dia Bu Mira. Bu Mira, apa kabar? Baik, Akhirnya ketemu lagi kita. Ayo kita ngobrol yuk. Boleh, sambil duduk ya Bu ya? Yuk. Oke. Bu Mira apa kabar? Baik, gimana Mas Eco? Baik, alhamdulillah. Sedang di akhirnya bisa main ke Sedayu Indo Golf dan sekarang kita lagi ada di Golf Island ya Bu ya? Iya. Nah, Ini pertama kali? pertama Kesini? kali kesini. Gimana impresinya? Ini kayak bukan di Jakarta ya Bu? Kayak di mana? Kayak di luar negeri Bu. Waduh. Ya di Jakarta, di luar negeri, yang penting kita lihat suasananya asri Betul, banget ya. Enak betul, buat betul. ngopi-ngopi sore, Bener. mendung-mendung, makan pisang goreng enak. Nah, kalau biasanya kalau mungkin Detikers ke Peak mainnya di situ-situ aja. Di pantai. Iya. Biasanya kan hampir semua orang pasti ke pantai. Iya. Kita masih tahu, kita juga punya golf. Nah, itu dia. Karena di sini kayak tempatnya asik buat nongkrong juga ya, Bu ya. Betul. Dan sekarang akhirnya tuh saya jadi kepo sih sebenarnya. Oke. Bu Mira. Kepo, Ini ayo. kan Golf Island disebut sebagai kawasan yang selalu hidup gitu ya. Dan ketika pengembangannya gitu ya, apa konsep utama yang diusung dalam pengembangan dari Golf Island ini? Oke. Tadi jalan ke sini lewat tol. Lewat tol. Lewat tol. Oke, tur lewat tol, terus naik satu jembatan Betul. sampai di Golf Island. Jadi Betul. Golf Island ini memang kami rancang sebagai kawasan terpadu, luasnya kurang lebih 300 hektar, 303 hektar tepatnya. Ini seperti pengalaman Mas Eco tadi, Iya. ke gerbang tol 1 menit nyampe nggak? Kurang ya? Kurang. Nggak nyampe malah ya? Sampai. Oke. Oke. Nah memang dia cuma 1 menit ke entrance tol. Jadi mau ke penjuru Jakarta, mana mau kayak mau ke kantornya Detik, Ya. gampang. Tinggal Langsung masuk tol dalam tol, kota. bener. Tol to tol, kemana aja tol to tol. Mau ke PIM, Ya. tinggal lurus aja. Bener, Tol Jor, gitu bener, juga tol to bener. tol. Dan ke bandara juga lewat tol Sediatmo paling cuma sekitar 5 menit, 10 menit gitu. Iya, udah kalau nyampe. dari sini udah deket banget ya Bu ya. Jadi ini memang pilihan yang sangat menyenangkan untuk orang-orang yang juga senang traveling. Tinggal set sampai ke bandara, Betul, nyampe betul, landing juga pulang ke rumah tuh deket sekali. Nah balik lagi ke cerita tadi, di Golf Island ini selain area hunian, juga ada area komersial, lifestyle, juga ruang terbuka seperti ini. Ini kan area golf. Ya. Luar biasa banget, kita bisa duduk di clubhouse-nya sambil menikmati pemandangan golf. Ini kan 18 holes ya, dan 9 holes diantaranya itu view-nya ke laut. Wah. Jadi ada experience yang berbeda saat main golf di sini. Oke. Nah, kemudian memang tadi aksesnya gampang banget, mau lewat tol ataupun kalau nggak lewat tol berarti lewat dari arah Muara Karang Pluit, itu semua juga gampang sekali. Jadi tempat ini memang jadi favorit ya. Nah, tapi Bu, kalau misalnya kita nggak main golf gitu ya, tapi kita boleh nongkrong di sini. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Kayak kan karena ada area komersialnya Ya, juga ya. ini kan kita sekarang lagi duduk di clubhouse-nya di restoran ya. Jadi bisa aja tinggal ngopi di sini atau makan siang atau bahkan breakfast juga bisa. Meeting gitu ya Bu ya? Oh, meeting juga bisa banget. Ini ada ruang yang bisa disewa untuk di sebelah sini ya, mau meeting atau mau family gathering atau apa, itu ada private room yang bisa disewa juga. Gitu. Wah, kita jadi penasaran nih Detikers ya. Berarti fasilitasnya kalau bisa dibilang kan yang pertama ada ini golf club gitu ya, untuk kita nongkrong gitu ya, atau kita pakai untuk meeting pun bisa gitu ya. Selain itu ada apa lagi Bu?
Di sini juga kan ada untuk driving range ya, Yes. yang baru-baru ini juga baru habis di renovasi. Jadi dia colorful, lebih colorful. Kalau foto-foto tuh lebih bagus pakai rumput sintetis yang berwarna-warni. Nah, untuk restoran ada beberapa pilihan. Di depan juga tadi ada restoran Jepang. Terus yang di sini yang lebih konsepnya lebih ke cafe ya. Iya, outdoor. betul. Nah, selain ini, selain yang tadi ya, pokoknya kalau Sedayu Indo Golf ini menghadirkan konsep golf yang viewingnya ke laut. Nah, kemudian selain Sedayu Indo Golf ini juga di luar area Sedayu Indo Golf, tapi masih di dalam Golf Island, itu ada beberapa area lifestyle seperti Oke. tadi yang tematik, ada Pancoran Peak yang mengusung konsep dari negeri tirai bambu, jadi ada pagodanya. Yang di depan tuh kan ya? Iya, betul. Dan hari ini juga adalah hari pertama pembukaan GBTI, Galeri Budaya Tionghoa Indonesia. Oh, ada Bu? Jadi semacam museum di dalam Pancoran, itu nanti akan menceritakan banyak kisah dari masa lalu bagaimana saat budaya itu mulai masuk ke Indonesia, peninggalan-peninggalan, bahkan ada satu apa ya namanya ya, alat mungkin yang itu lucu banget kok. Itu bisa kayak kita ada makanan yang mau dibuat, ada resepnya. Nah, itu kita bisa main tuh secara interaktif. Oh, misalnya mau bikin kueku tuh harus pakai tepung terigu apa tepung beras. Nah, kita tuh pilih-pilih. Jadi sebenarnya juga edukatif buat anak-anak, bisa kita ajak untuk belajar di sana. Anak-anak bisa tahu, oh ini kue tradisional ini bahan dasarnya apa sih? Tapi Kalau mau mereka bikin belajar mooncake gitu kali ya. bikin mooncake. Bahan dasarnya apa? Tapi belajarnya secara menyenangkan, fun. I see. Seperti itu. Nah, itu kalau kita mau masuk ke museum itu ada entrance fee-nya nggak sih Bu? Ada entrance fee-nya tapi nggak mahal kok. Oke. Dan habis itu bisa Terjangkau lah jajan-jajan. Terjangkau. Nah, kemudian di luar itu kita di depannya juga ada Central Market, Yes. satu mall yang konsepnya sangat hijau. Yes. Jadi itu area luar itu didesain sehingga sirkulasi udaranya bisa mengalir. Area yang ber-AC hanya di dalam area-area tenan. Nah, kemudian juga dia ada solar panelnya, kemudian juga air yang digunakan juga kemudian bisa digunakan kembali, recycle. Jadi memang dia adalah green Ramah building, contoh lingkungan green ya, Bu, building. ya? Ramah lingkungan. Oke. Nah, di situ juga ada Grand Lucky Yes, Supermarket di dalam yes. yang ya Grand Lucky udah terkenal sih ya, rame dan menyenangkan untuk belanja. Selain itu di seberangnya juga ada By the Sea. By the Ya. Sea ini sangat favorit nih. Ini adalah satu area shopping shopping center, shopping street yang area itu banyak brand-brand lokal. Betul. Pakaian fashion, terutama untuk fashionnya brand-brand lokal. Nah, itu sangat terkenal, tau nggak di mana? Turis-turis Malaysia kalau datang ke sini itu selalu Bu, mampir belanja yang di situ. saya lihat. Jadi kalau turis-turis Malaysia yang kalau kita lihat gitu ya, Detikers, kalau baru landing dari Bandara Soekarno-Hatta, langsung dia ke Peak. Betul. Ya kan? Betul. Entah itu kuliner, entah itu Iya. belanja Iya. local brands gitu kan. Semuanya dia nggak mau ke hotel dulu ya gitu. Oh, langsung sekarang deket kan Bu? Deket, jadi sudah belanja di situ, kemudian tinggal bisa makan misalnya kayak ke pagi sore atau ke kuliner yang lain. Nah, kemudian tadi masih terkait fasilitas kawasan. Kawasan ini kan memang sudah namanya aja island. Yes. Jadi kita ada area yang sebenarnya itu adalah area tanggul, bagian dari polder sistem kawasan. Jadi kawasan ini memang secara sistem antisipasi banjir itu sudah direncanakan. Ada polder system, dan polder system itu kan terdiri dari 3 unsur utama ya, tanggul, kemudian danau dan juga pompa. Area luar ini yang menjadi tanggulnya itu juga dimanfaatkan sebagai area jogging track. Kita sebutkan sebagai Jalasena. Jadi sebenarnya itu asik banget di satu titik kita bisa naik, misalnya kalau naik Transjakarta T1A itu akan turun di Pantai Maju, itu bisa langsung nih ya nyobain si jogging tracknya itu, muter setengah pulau dan akan sampai ke area, lewatin area mangrove akan sampai ke area Batavia. Nah, di Batavia itu kan bisa nonton Batavia Tales, bisa ngopi, tapi sudah dapat dulu experience-nya, jalan dulu, ngelihat laut, ngelihat mangrove, ada experience yang berbeda. Betul. Karena berapa kali memang saya pernah lari gitu ya di kawasan Peak gitu kan. Dan memang menurut aku kayak lebih lively gitu ya Bu ya. Ya, Kayak lively banget. kita masih di kota Jakarta tapi it's a different kind of Bisa view breathe gitu. ya. Iya. Karena asri memang banyak pohon juga gitu kan, dan areanya clear. Jadi kita kalau mau olahraga di sini juga kayaknya it's a whole new experience sih buat aku. Iya, benar banget. Emang itu yang kita usung sebagai tempat untuk yang ya
yang pencinta binatang juga di sini cukup pet friendly, bisa bawa dan yang pasti yang benar itu. Dan udara laut itu kan bagus banget buat kesehatan. Oh, baru tahu saya, Bu. Oh iya, jadi saya pernah ketemu satu dokter, seorang dokter paru-paru, dia bilang ada udara laut ini kan mengandung garam dan mineral-mineral, nah itu tuh sangat baik untuk kesehatan paru-paru. Oh, makanya lebih plong jadi gitu kalau ya. mumpung lagi di sini hiruplah udara segar sebanyak-banyaknya. Nah, pengen apa lagi ya? Yang tadi kan mau jalan-jalan, tadi udah sampai ke Batavia. Batavia juga ada Batavia Tales setiap weekend, mungkin udah tahu ya, bisa nonton di situ. Kemudian juga ada water fountain yang udah viral banget ya. Bahkan ada satu nih yang lagi rame juga, sebenarnya sih udah cukup lama tapi lagi rame-ramenya yang kayak stress release tuh, yang ada kayak trompet, kita boleh teriak di situ. Di mana tuh, Bu? Di Batavia. Jadi pada saat kita teriak di situ, itu nanti air di tengah tuh ada air kayak air mancur gitu. Kayak air mancur gitu. Nah, semakin kuat dan tahan lama teriakannya, itu tuh bisa lebih tinggi dan lebih lama. Jadi itu seru-seruan buat sama teman-teman. Bisa buat melepas stres kayaknya, Ibu ya. Bisa buat melepas stres. Besok ya, besok kan weekend, itu boleh nonton Batavia Tales deh di Batavia, itu mulai jam 6.45. Ada apa yang bisa ditunjukkan di Batavia Jadi Tales? Batavia Tales itu sebenarnya kita punya 4 episode, itu adalah kisah, bagaimana sebenarnya kisah romantis yang kemudian dikemas menjadi satu musikal show gitu. Nah, itu terdiri dari 4 episode. Nah, untuk besok, hari Sabtu besok ini tanggal 24, itu adalah launch untuk episode keempat yang terakhir. Nah, setelahnya kita akan mengulangi lagi dari 1 sampai 4 kisahnya. Nah, berarti itu cerita setiap minggu beda tuh ya? Iya, setiap minggu. Untuk mulai dari nanti nextnya itu, kemarin kan kita setiap bulan itu berbeda. Nah, kemudian nanti kita akan mulai lagi dengan 1, 2, 3, 4 ditayangkan bersamaan, tapi harinya beda. Misalnya kayak hari Sabtu udah 1 sama 2, minggunya bisa nonton 3 dan 4. Jadi harus tiap hari datang supaya komplit nontonnya. Jadi itu bisa dapat sesuai namanya, bisa dapat feels-nya kayak Jakarta Tempo dulu. Nah, habis itu ya tinggal bisa makan-makan, jalan-jalan lagi. Oke, nice. Kebayang sih kalau tinggal di PIK gitu ya, Bu ya, karena to be honest gitu kan, ya mungkin salah satu cita-cita juga punya hunian gitu di sini. Amin, kita aminkan. Boleh ada amin nih Detikers ya. Jadi tapi kita akhirnya jadi penasaran juga gitu, Bu ya, mungkin untuk tahu mengenai produk-produk di area Gulf Island ini, mungkin kalau bisa di-spill dikit-dikit, Bu, ke Detikers yang mungkin lagi nonton juga. Ini bisa dilihat nih, ada beberapa rumah kan yang dari klaster ini yang view-nya langsung ke golf. Nah, nanti bisa ngobrol sama Bu Lulu. Nah, dia bisa cerita lebih detail lagi apa asiknya untuk memilih rumah-rumah ini. Yang pasti yang paling asik kan keluar rumah, halaman rumahnya itu kayak taman bermain ya. Betul. Kayak tahu deh, kita bisa mau nge-mall deket, mau nge-golf deket, mau nongkrong deket, atau mau sport, cuman mau jogging keliling aja. Semua easy kayaknya ya. Very easy gitu ya. Dan kayaknya kalau misalnya kita nih mau bikin konten, kan sekarang era konten nih, Bu ya. Oh iya dong. Pas lihat halaman rumahku adalah Gulf Island, guys. Halaman rumahku tempat konten yang terbaik. Iya. Yang ada tiap hari rumah kita rame sama teman-teman ya, Bu ya. Itu good idea itu. Undang teman-teman semua datang ke rumahnya di Gulf Island. Wah. Tapi nanti untuk happy. spill produk lebih detailnya mungkin kita akan ngobrol sama Bu Lulu kali ya. Oke, Bu Mira, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah spill dikit-dikit mengenai Gulf Island, dan mungkin untuk Detikers yang kepo gitu ya, pengen punya juga hunian atau pengen tahu ada produk apa aja yang ada di Gulf Island, nanti kita akan ngobrol sama Bu Lulu. Ibu Lulu, gimana? apa kabar? Baik. Baik, saya juga alhamdulillah. Udah Senang jalan-jalan sekali. kemana nih?
tadi dari golf club ya kan, lihat-lihat di situ bisa ngapain aja kan, memang pemandangannya kan ini bagus banget ya Bu ya. Tadi udah dijelasin juga sedikit mengenai Golf Island gitu ya, ada apa aja fasilitasnya di sini gitu. Tapi sekarang yang mungkin kita pengen tahu juga nih sama-sama ya, buat mungkin Detikers juga ada yang punya cita-cita seperti saya gitu nih Bu. Cita-cita harus setinggi langit. Wah, nggak boleh tinggi langit lagi, lebih lagi dari iya, langit betul. Bu ya. Setuju, Kalau Bang. bisa seluas Golf Island. Iya. Nah, kita pengen tahu Bu, sebetulnya produk yang ditawarkan oleh Golf Island ini tuh kalau bisa di-spill gitu ya, ada apa aja Bu? Gitu kan tadi kita dari golf club ke sini juga kan itu walking distance gitu ya. Iya, iya. Kita mau ke restoran deket, ke mall deket gitu. Nah, mungkin dari Bu Lulu bisa di-spill ke Detikers. Apa aja ya. Apa Jadi aja? tadi kan kamu juga udah diajak keliling dan memang kalau dibilangnya Golf Island ini kenapa spesial karena memang didesain sebagai oasis premium yang berkelas gitu. Oke. Jadi ini nggak banyak kita temuin di Jakarta terutama ya karena memang kawasan ini well established, Yes. sudah matang, terus dilengkapi zona komersial juga yang strategis dan tentunya hunian yang eksklusif gitu. Nah, tadi kan udah jalan-jalan. Ya. Area komersial di Golf Island ini Ah. dirancang, mungkin udah diceritain Bu Mira juga gitu ya, secara khusus agar bisa ngapain aja mendukung aktivitas harian penghuni. Walaupun memang bentuknya banyak sekali Iya. gitu ya, ada kuliner, retail, terus ada lifestyle hub gitu ya, pusat budaya hingga fasilitas penunjang kebutuhan harian. Tadi udah diceritain pasti udah jalan bisa jalan-jalan juga ke Grand Laki gitu ya, belanja betul. semuanya lengkap Central gitu Market ya. semua penunjang kehidupan harian itu ada di sini dalam satu kawasan. Hal ini yang menyebabkan Golf Island ini tidak hanya menarik untuk dikunjungi tapi juga tentunya nyaman untuk ditinggali. Karena memang segi konsepnya tuh bagus banget kan Bu ya. Betul, dan Tapi- lingkungannya juga tertata Iya, rapi kan, kamu lihat kan, benar. Berarti jalanannya emang ini besar. konsepnya dari awal udah dipikirin secara matang ya Bu Betul, ya. sudah sekali. Oh, berarti kalau bisa dibilang nih menurut Bu Lulu gitu ya, Ah. seberapa penting konsep dalam perencanaan Golf Island? Nah, kalau dari sisi konsep memang kemudahan mobilitas internal itu bagian penting ya dari perencanaan kawasan Golf Island sejak awal. Jadi tiap jalan itu diatur dengan rapi, terus jalur pedestriannya jelas gitu. Skala kawasan terukur, menciptakan tentunya pengalaman berjalan kaki yang aman, nyaman, tenang gitu. Nah, konsepnya juga kita terapkan di sini adalah walkable district konsep gitu ya, yang tentunya terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup. Tentunya juga memperkuat interaksi sosial, mendorong aktivitas komersial supaya lebih hidup gitu. Golf Island ini termasuk salah satu proyek kita yang berhasil menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam lingkungan, tapi eksklusifnya tetap ada gitu. Bener Jadi memang sekali. spesial sekali. Kawasannya tidak hanya mudah untuk diakses, tapi juga nyaman untuk dinikmati langkah demi langkah. Wah, Istimewa itu nggak? dia tuh Bu Lulu. Karena kalau kita lihat nih ya di Golf Island itu kan banyak sekali ruang terbukanya. Betul. Dan kalau bisa dibilang cukup dominan gitu ya. Dominan sekali, lihat aja tuh, Iya, bener lapangan kan? golf segini gede ya kan, kurang apa Nah, coba? itu dia Bu, maksudnya di sini adalah kan banyak sekali ruang terbuka yang dimiliki oleh Golf Island gitu kan. Dan ini kalau bisa dibilang mungkin Bu Lulu boleh kasih tahu ke Detikers gitu ya. Iya. Ini ruang terbuka di sini tuh bisa digunakan untuk apa aja sih Bu, dan lokasinya di mana aja? Nah, betul sekali. Jadi Golf Island ini ruang terbukanya itu bukan didesain sekedar elemen kawasan saja. Ia juga menjadi panggung bagi momen-momen kecil yang diciptakan gitu ya. Ruang terbuka ini dihadirkan sebagai bagian dari pengalaman kawasan dan area ini bisa kita pakai buat berjalan santai, berolahraga dari ringan jalan aja sampai golf gitu Ada. ya, ada gitu, hingga aktivitas-aktivitas komunitas gitu. Oke. Jadi memang kehadiran ruang terbuka ini menjadi penyeimbang antara aktivitas komersial dan kualitas lingkungan tentunya ya, yang mendukung juga sekarang gaya sehat, gaya hidup sehat gitu ya. Jadi kita nilai kawasannya tentunya aja meningkat gitu secara value gitu. Nah, ini kan bisa dibilang kalau Golf Island ini kan kawasannya luar biasa luas ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Lulu gitu ya, apa yang menjadi fokus utama dalam mengelola lahan sebesar Golf Island ini Bu? Nah, tentunya mengelola lahan kawasan berskala besar ini kan nggak gampang lah ya. Betul. Bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga konsistensi dan perhatian
terhadap detail gitu. Nah, Di Golf Island ini pengelolaan kawasannya difokuskan untuk menjaga apa aja, kenyamanan, ketertiban, kualitas lingkungan. Tentunya hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sehingga memberikan rasa nyaman kepada penghuni dan kepercayaan bagi aktivitas komersial yang ada di kawasan ini. nah kalau kita ngomongin aktivitas komersial gitu ya Bu ya. Ini karakter kawasan Golf Island ini terhadap pelaku usaha nih gimana nih Bu? Nah, kawasan ini tentunya kalau kita lihat ya udah terbentuk sebagai kawasan destinasi lifestyle. Betul, tadi setuju. udah tahu, udah cerita-cerita juga kalau secara tourism kita sangat diuntungkan sekali karena kedekatan kita dengan bandara gitu ya. Dan tentunya destinasi lifestyle ini sesuai dengan membawa ritme kunjungan wisatawan yang stabil gitu. Dan kawasan yang tertata dan aktif membuat pengunjungnya tidak hanya datang untuk satu tujuan aja. Mereka berjalan, terus bersantap gitu ya, bersantai, menikmati suasana, olahraga, sampai menghabiskan waktu yang lebih lama di kawasan ini. Nah, tentunya itu juga memberikan dampak langsung dan positif bagi tenan dan pemilik usaha. Benar dong? Benar. Mereka sudah jalanin harinya di sini dari mungkin pagi sampai malam. Sampai malam nggak ada habis-habisnya gitu ya. Dan belum tentu belum terbatas dari situ saja gitu. Area komersial dan hunian yang dekat ini pastinya memastikan bahwa basis pasarnya sustain karena sudah ada okupansinya gitu. I see. Nah, gitu sih. kan tapi kalau kita ngelihat dari keseluruhan wilayah gitu ya, posisi dari Golf Island sendiri dalam ekosistem Peak atau Pantai Indah Kapuk ini bagaimana Bu? Jadi nggak hanya pantai, kita bicara Peak 1 ya gitu ya. Golf Island ini pastinya penting banget karena dia adalah nadi kawasan Pantai Indah Kapuk yang menghubungkan Peak 1 dan Peak 2 dan menghadirkan kenyamanan dan prestis. Jadi memang ini adalah suatu ikonnya kita gitu ya, yang menjadi area yang matang dan hidup di tengah ekosistem kota yang dinamis tentunya gitu. Dan kawasan ini juga sudah menawarkan gaya hidup yang lengkap tadi yang kita ceritain gitu ya, dari hunian yang nyaman, terus aktivitas komersial yang produktif, hingga ruang terbuka hijau kayak sekarang yang menenangkan, banyak burung-burung. Wah Bu, di sini tenang banget sih. Angin pantai gitu kan ya, di mana lagi dicari coba. Dan apalagi kita tahu aktivitas Golf Island ini dekat sekali dengan akses utama. Mau kemana-mana dekat, termasuk tadi ke bandara gitu ya, bandara dari dan ke bandara gitu. Dan posisi ini memberikan tentunya nilai strategis tentunya bagi aktivitas bisnis. Bahkan pariwisata. Karena kalau kita misalnya kita dari sini nih mau ke daerah Senayan gitu, paling 20 menit Bu. Iya, sekarang cepat sekali loh. Deket banget. Nah, tol to tol. Kalau misalnya nih one day saya punya rumah di sini ya. Amin, Detikers. Harus punya rumah. Kita masuk mungkin ngomongin sedikit mengenai hunian gitu ya Bu ya. Kalau di sini jenis huniannya tuh ada apa aja sih Bu, yang mungkin kalau ada yang ready stock gitu, produk itu apa aja Bu? Jadi kita banyak sekali ya. Di Golf Island ini tersedia rumah ready stock yang siap huni, sehingga konsumen tuh nggak perlu menunggu kalau untuk proses pembangunan lagi gitu. Bisa langsung pindah menikmati kualitas yang modern yang udah ada, sudah siap gitu ya. Dan kita memang ada 2 tipe utama yang kita tawarkan untuk hunian. Ada hunian dengan view golf seperti di belakang kita, dan hunian yang non golf yang juga memiliki karakter dan keunggulan yang berbeda. Oh gitu. Nah Bu, kayak ini kan sekarang rumah yang view-nya berarti golf gitu kan? Iya betul. Kalau menurut Bu Lulu sendiri gitu ya, kalau kita nih punya rumah dengan pemandangan kayak gini bagus gitu ya, keuntungannya tuh apa sih buat kita Bu sebagai penghuni? Ya banyak sekali tentunya kan, ini kan hunian golf, kita sambil jalan kali boleh, ya, boleh, sambil lihat-lihat gitu boleh. Ya. Nah jadi kalau golf itu memang enaknya ya bagi konsumen itu. Kalau pengen pengalaman tinggal yang eksklusif sekaligus nilai investasi juga ada gitu ya. Ini memang harus beli yang hadap golf. Wah, tapi memang ini pemandangannya luar biasa bagus sih Bu ya. Tuh, bagus kan? Bagus Bu. Wah. Pengen nggak punya rumah sini? Pengen Bu. Jadi saya ceritain untuk yang golf dulu ya. Ya, boleh. Kalau yang golf ini kita ada hunian view golf tersedia tipe Catalia. Oke, Catalia ya. Juga, Catalia. Tipe ini memiliki ukuran 10 kali 30 dan menghadap langsung ke area golf gitu. Wow. Jadi panoramanya lapangan golf yang hijau, ideal banget bagi yang customer yang membutuhkan ketenangan, privacy, prestige gitu ya. Dan
tadi saya bicara tentunya kalau tinggal di sini pengalaman tinggalnya eksklusif gitu. Oke, bener. Cocok buat yang introvert kayak saya nih Bu kayaknya ya. Kamu introvert? Iya. Jadi View Golf ini tentunya memberikan nilai tambah selain prestis tadi kita ya, baik dari sisi kenyamanan tinggal, terus habis gitu dari sisi nilai propertinya juga tentunya secara proyeksi jangka panjang tentunya value-nya lebih baik. Gitu. Wah, bener tuh Bu ya. Karena unitnya di sini juga ready dan konsumen bisa langsung melihat bangunannya kayak gimana, tata ruangnya kayak gimana, terus hadap mana gitu, lihat Feng shui-nya hole yang bagusnya mana gitu iya, ya Bu ya. Betul, lihat hole yang mana. Kadang-kadang banyak customer kalau golfer ya pasti pilih yang hole favorite gitu. Oh, bener juga tuh Bu ya. Jadi kalau memang sekaligus detikers yang hobi golf juga, kayaknya rumah dengan view golf kayak gini itu adalah pilihan yang oke banget pasti ya. Nah, itu kan tadi untuk view yang rumah klase golf atau Catalia gitu ya. Nah, dengar-dengar Bu, katanya ada juga kan untuk yang non golf nih, huniannya. Jadi untuk konsumen yang mencari rumah ready stock di Golf Island dengan harga yang jauh lebih terjangkau, tersedia juga tipe Palm. Oh, jadi dimana Palm tuh? ini memang hunian non golf dia konsepnya, dengan ukuran 8 kali 25 meter, ditawarkan dengan harga sekitar 7,6 miliar rupiah, dan lokasinya masih di dalam kawasan Golf Island dan dekat banget dengan fasilitas kawasan juga, sehingga tetap praktis ya untuk aktivitas sehari-hari gitu. Dan jangan takut, nggak ada golf, kita punya danaunya besar gitu ya, dan didesain juga dengan pedestrian, jadi tetap spesial gitu sebenarnya. Bener Bu, karena view yang penting itu kan adalah bikin kita tenang gitu ya dalam memilih hunian. Kalau misalnya nggak ada golf tapi ada view-nya danau, ya nggak apa-apa sebenarnya. Bagus juga. Bener juga, gitu bener. Dan memang kalau kita lihat gitu ya Bu ya, segmentasinya berarti nggak cuman orang yang suka dengan golf, berarti kayaknya jauh lebih luas berarti Bu ya. Betul. Jadi kita pengen memberikan opsi yang lebih fleksibel, baik konsumen, kalau ada konsumen yang menginginkan hunian premium dengan view golf kita ada gitu ya, maupun kalau mau mencari hunian nyaman di kawasan Golf Island tanpa menghadap golf, semuanya juga ada gitu. Jadi semuanya, dan ini unit ready stock gitu. Nah ini Bu, satu yang penting menurut saya dan mungkin detikers juga kepo gitu ya, skema pembelian Bu kalau misalnya mau beli rumah hunian gitu ya di kawasan Golf Island gitu, apakah mungkin lagi ada promo khusus yang berlangsung dari Golf Island buat orang yang mau beli Bu? Jadi memang kalau skema pembayaran saya rasa cukup beragam kalau di sini ya, mau cash, mau dikaperin juga bisa gitu. Tapi kita lagi program untuk menawarkan DP 10% tapi bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Wah, nice banget Bu. Jadi ini memang kita bikin untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam merencanakan kepemilikan huniannya di Golf Island. Ya. Gitu ya. Berarti bisa dibilang cocok juga untuk yang punya keluarga baru ya. Keluarga baru cocok. Mau keluarga lama pengen rumah baru juga bisa cocok. Buat investasi ya Bu ya. Kalau hari-hari rumahnya di tengah kota mungkin weekendnya tinggalnya di sini. Betul. Kayak villa ya Bu ya. Second home. Second home, bener. Nah, berarti kalau kita bisa lihat juga Bu, rumah yang ready stock di sini kan mungkin kalau ada yang mau lihat gitu datang langsung, itu berarti hubunginnya kemana nih Bu nih? Langsung aja ke kantor marketing galeri Pantai Indah Kapuk. Nah, itu memang konsumen bisa survei book survei lokasi gitu ya, melihat unitnya secara langsung, terus merasakan suasana kawasannya, semilir angin pantainya, aksesnya gitu, kedekatannya dengan fasilitas lifestyle dan komersial yang memang sudah aktif gitu. Jadi konsumen punya gambaran lebih nyata sebelum memutuskan mau hunian yang mana gitu. Oke, nah semoga sih ini bisa menjawab juga dari pertanyaan detikers yang pingin tahu harga rumah atau jenis huniannya di kawasan Golf Island ini seperti apa. Sudah langsung dijawab tadi sama Bu Lulu ya. Baiklah Bu Lulu, terima kasih banyak atas waktunya, udah diajak menikmati suasana yang luar biasa ini. Iya. Rambut saya sampai berantakan tapi nggak apa-apa. Yang penting ini hawanya fresh loh. Fresh banget, bener Bu. Dan tadi sempat ngobrol juga sama Bu Mira kan, kalau ternyata angin laut itu bagus untuk pernafasan kita. Paru-paru, kesehatan. Wah. Dan itu jarang dimiliki oleh hunian di area urban, terutama di Jakarta.
Betul. Baiklah, Bu Lulu terima kasih banyak atas Sama-sama, Eko. waktunya. Sering main-main di sini. Iya dong, dan semoga beneran punya Ibu ya. Iya, harus punya. Baik Ibu, Bu Lulu terima kasih banyak udah di-spill sama Detikers yang pingin punya hunian gitu ya di kawasan Golf Island ini, semoga segera terwujud ya. Harus. Harus. Kalau mau beli langsung cari Bu Lulu. Boleh. Bu Lulu terima kasih atas waktunya sekali lagi, dan mungkin saya mau keliling-keliling lagi lah kayaknya. Mau cobain golf nggak? Bisa. Bisa dong, ayo. Aduh, bener? Bener. Oke. Detikers, itu dia obrolan saya bersama dengan Bu Mira dan juga Bu Lulu di kawasan Golf Island Pantai Indah Kapuk. Nah, di sini memang banyak sekali yang bisa dilihat gitu ya, nggak cuma hunian, tapi juga kawasan kuliner, rekreasi, fasilitasnya lengkap, dan pokoknya bisa jadi solusi untuk Detikers yang mungkin mencari hunian baru gitu ya, dengan fasilitas yang super lengkap, dengan view yang juga luar biasa indah. Baiklah, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di Jelajah Kawasan selanjutnya. Bye-bye. Kembali lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Terpantau, tadi gue cek di sosial media ternyata banjir terjadi di mana-mana. Sedangkan gue sendiri merasakan banjir tuh tadi ada genangan air di depan PIM 5. Nah, aku juga tadi ngelewatin Gatsu, ternyata Gatsu juga bisa ada banjirnya guys. Tadi aku lihat ya. Jadi menurut gua banjir ini di mana-mana banget sih Detikers ya. Selain di aku doang ya yang ngerasa memang daerah gua sih daerah Jakbar rawan ya banjir, soalnya kan. West Coast itu gitu. Tadi juga ART aku nggak masuk Bu karena banjirnya udah seknalpot jadi dia nggak bisa lewat. Oke, siap ya udah daripada gitu. Terus nggak Tadi- tahu nih gue pulangnya gimana. Oh Jam serem juga ya. 8 tadinya takutnya nih kalau sampai belum reda karena memang jujur gelap banget kan guys ya Detikers ya, kayak nggak ada matahari nongol sedikit pun gitu. Betul. Jadi takutnya ini yang awet gitu loh sampai siang atau bahkan sampai seharian udah aja begini terus kan. Nah, kabarnya justru bakal terjadi sampai besok nih. Tuh. Jadi tadi gue baca juga di sosial media, kenapa tuh? Kenapa Menangis. geser kanan geser kiri tuh? Mm-mm. Jadi Aku takutnya tuh aku nggak bisa padel. di saat kayak gini tuh ada orang-orang yang harus pergi ke Iya kantor. iya maksud aku. Minggu rapiinnya juga bingung. Maksud gue benci kalau schedule kita jadi berantakan ya guys, mau kerja mau kemana Iya, tuh jadi nggak bener. bisa, sedih banget. Jadi tadi tuh aku ngebaca artikel yang bilang katanya memang ini masih akan terjadi sampai dengan hari Jumat. Dan ini dari BMKG sendiri ya, mengeluarkan peringatan dini. Jakarta, Yogyakarta sampai Jawa Barat diprediksi bakal diguyur hujan lebat dari hari ini sampai dengan hari Jumat besok gitu katanya. Jadi memang waspada, wilayah berpotensi hujan lebat ini bakal terjadi sangat lebat sampai dengan 30 Januari 2026. Iya. Dan tadi aku ngeliat memang dari beberapa postingan, jalan-jalan di Cawang itu juga kembali dilanda banjir. Jadi arus kendaraannya bahkan nyaris lumpuh di pagi hari ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari foto-fotonya dari About DKJ, ini gila banget sih. Separah itu sampai kagak jalan samsek. Iya, dan juga ini ya, karena kan memang sebetulnya ini udah diprediksi ya akan cuaca buruk gitu. Bahkan kemarin kan kalau nggak salah cuma sampai tanggal 2-3 doang. Nah diperpanjang sampai tanggal 30 kan ternyata ada prediksi susulan dari BMKG. Nah beberapa perusahaan memang sudah me-WFH-kan Detikers untuk si karyawannya tidak usah ke kantor, which is a good decision. Kemudian juga kemarin gue kedatangan ponakan gue gitu dari keluarga suami gue gitu ya, yang mana gue kayak bingung, ini sampai malam nggak apa-apa nih gitu. Enggak tante, soalnya masih di apa WFC ya berarti enggak, school from home, SFH gitu. Jadi ternyata sampai ke anak-anak sekolah juga gitu. Dari rumahin aja karena memang prediksinya ya takut lah gitu. Iya sih, setuju. Kalau misalnya emang nggak perlu-perlu banget, mungkin sekarang juga boleh beberapa perusahaan untuk mengembalikan lagi kepada karyawannya. Kalau misalnya memang mau bekerja di rumah, mungkin boleh dipersilakan kalian di. Maksudnya ini juga untuk mencegah adanya kemacetan, kepadatan di jalanan, karena memang bukan karena keinginan kita, baik lagi karena memang kondisinya. Nah, namun hari ini kita juga mau update sedikit. Ini juga seru gitu ya, kalau misalnya ngomongin tentang sekolah. Kita pernah ngebahas beberapa kali juga bahwa di zaman sekarang rata-rata tuh
Bahkan seorang ibu ketika anaknya belum lahir tuh udah daftarin sekolah anaknya. Iya bener banget ya, dan gue sih jujur gak kepikiran banget Detikers, karena buat seorang ibu nih yang mau lahiran, kita lagi pusing mikirin si anaknya dulu nih mau lahir, karena kita fokusnya ke lahiran ya. Kok bisa sampai ada orang mikirin untuk anaknya udah didaftarin sekolah, dan itu terjadi sama teman gue juga yang akhirnya dia sekarang anaknya udah hampir 2 tahun, tapi si teman gue ini ngedaftarin anaknya masuk SD waktu anaknya baru usia 6 bulan yo. Dan itu dapat antrian nomor 280 Detikers. Berarti kan ada ya 280 ibu-ibu yang sama-sama punya bayi usia 6 bulanan. Iya. Itu mendaftarkan udah anaknya ke Sebentar, sekolah. itu daftar antriannya. Daftar antriannya. Berarti mungkin nggak kalau sebenarnya sudah full ditambah daftar antrian 260 orang ini? Karena ngomongnya daftar antrian kan? Daftar antrian, jadi dia ke 260. Nah, jadi ntar dilihat nih orangnya ada yang mau beneran ambil apa enggak, karena belum bayar apa-apa sih yo. Cuma nyimpen nama doang. Oke. Ibarat nitip sendal ya guys ya kalau di postingan ramai. Nanti kalau misalnya emang mau beneran, itu tuh pas udah deket-deketnya, which is mungkin minus tahunnya, baru tuh ibu mau DP enggak. Karena kalau enggak langsung digeser dan nanti biasanya langsung naik tuh urutannya gitu. Kalau nggak salah kapasitasnya mungkin cuma 300 apa 250-an orang. Jadi memang ya yang di atas itu tuh harap-harap cemas dapat apa enggak. Berarti- Berharap atasnya ada yang cancel. Nah iya, berarti secara konsep sebenarnya kan harusnya dia ibaratnya ngomong kayak ini udah full nih, tapi kita buka WL cuman ibu antrian ke 260 gitu, takutnya ke arah sana. Iya, 260 tuh dari nomor satu Dari nomor yo. satunya, oh. Jadi kan ada harapan nih, berarti dia sebetulnya berharap 10 orang di atasnya enggak. Berarti lebih ke Nggak urutan ngambil. kali ya, Iya. ibu urutan ke 260 nih. Betul. Kita lihat dulu kalau misalnya di atasnya nggak ngambil, berarti ibu mungkin bisa lebih. Tapi kan udah pasti kalau 350 minimal, maksimal di 350 udah pasti masuk sih 260. Betul, dan itu juga teman gua kan karena konsepnya nitip sendal aja dulu. Jadi sebetulnya dia juga bilang, itu buat nenang-nenangin gua aja sih, yang penting gua udah naro. Karena gua juga belum yakin kok gua beneran akan Iya. nanti Ambil di situ. sekolah gua itu kan masih 6 tahun lagi ya guys ya gitu. Mungkin masih banyak opsi nanti akan berubah. Tapi udah nitip sendal itu sih yang menurut gua gila sih, udah dipikirin dari anaknya baru lahir. Tapi that makes sense though, karena at least anaknya udah dilahirin. Yang menurut gua nggak masuk akal tuh ketika ibunya baru hamil kemudian daftarin sekolah anaknya. Maksudnya kan Ya. anything could happen, betul, maksudnya ya kan. betul. Bukan kita ngedoain, Bukan tapi ngedoain. jangan ibaratnya bukan apa jinx ya atau Yeah. atau apa gitu, takutnya kan juga kita nggak sesuai rencana nih Betul, gitu. betul. Nah, ini juga ada kejadian soalnya yang cukup menarik. Jadi ada SD Muhammadiyah Sapen. Ini katanya udah penuhnya sampai 2032, guys. Ini udah penuh ya. Jadi pendaftarannya sudah penuh sampai 2032. Jadi kalau misalnya sekarang mau daftar, mungkin bisa dapat di 2033. Nah itu berarti kan sama ya, 2032 tuh means 6 tahun dari sekarang kan ya. Iya. Berarti ibu-ibu yang sekarang baru hamil atau baru melahirkan, itu untuk anaknya nanti masuk SD, hitungannya kayak gitu. Dan mungkin Gila. banget kalau misalnya ibunya emang sepengen itu, anaknya kayak telat 1 tahun ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa Dipending. masuk. Iya, sampai segitunya kayaknya. Aduh, coba kita lihat Detikers ya seperti apa sih euforianya di Yogyakarta ini. Karena Muhammadiyah Sapen ini adalah sekolah dasar di Muhammadiyah, yang mana kita tahu juga Jogja adalah salah satu kota pelajar di Indonesia ya. Betul. Jadi banyak banget nih siswa-siswa yang pengen sekolah di Jogja, bahkan mahasiswa-mahasiswa terutama. Kita akan ngobrol sama Kak Sherly Putri Jumbadi selaku reporter Detik Jogja, ngebahas tentang antrean SD Muhammadiyah Sapen ini yang kok gila udah sampai minus 6 tahun nih waiting listnya gitu ya. Kak Sherly, selamat pagi. Selamat pagi Arion, dan juga Detikers. Halo, ada di belakangnya. Sepertinya Kak Sherly saat ini sedang berada bersama adik-adik yang beruntung ya. Favorit Iya, deh. betul. Yang mungkin sudah mendaftarkan, didaftarkan dari berapa puluh tahun sebelumnya mungkin. Kita nggak pernah tahu Dari juga. ibunya baru brojol atau mungkin baru mau brojol udah didaftarin tuh Iya. ya. War daftar sekolahnya. Tapi menarik deh, kita ngobrol sedikit kali ya. Kak Sherly, mumpung dirimu ada di sana, mungkin sudah nanya-nanya juga sama orang-orang yang ada di sana gitu ya. Apa sih kemudian menariknya dari SD Muhammadiyah Sapan ini sampai dengan kemudian bisa membuat antrian yang cukup panjang bahkan dari bertahun-tahun sebelumnya? Oke, terima kasih Aryo. Jadi di sini di SD Muhammadiyah Sapen itu kan memang sudah sebetulnya kalau di Jogja itu sudah cukup terkenal dengan kualitasnya gitu ya. Itu dari bagaimana cara sistem belajar mengajar ataupun fasilitas program-program yang ditawarkan sama sekolah. Nah, jadi kenapa sih bisa kayak sepanjang itu antrian indennya bisa sampai 2032 itu udah full booking gitu bisa dibilang begitu. Karena ini memang udah dari lama, dari mulut ke mulut. Kalau udah terkenal, kalau misalnya SD Muhammadiyah Sapen itu merupakan salah satu SD yang cukup favorit di sini. Bahkan lulusannya itu juga termasuk itu gitu. Jadi banyak orang tua siswa yang tertarik gitu untuk menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah Sapen ini gitu. Sebentar, aku penasaran juga deh. Mungkin
kita belum jadi orang tua, aku belum jadi orang tua gitu ya, tapi penasaran kalau misalnya ada orang tua sampai sepengen itu mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah tersebut, keunggulannya sebenarnya apa sih? Apakah kemudian let's say berhasil menelurkan banyak bibit-bibit unggul yang kemudian sampai sekolah di luar negeri lah, atau mungkin jadi pejabat, jadi artis, atau seperti apa? Ya, tentunya sih di sini prestasi dari akademik ya, dari akademiknya, dari siswa SD Muhammadiyah Sapen ini juga cukup baik atau cukup luar biasa gitu ya. Ada yang sampai juara Olimpiade dan lain sebagainya. Dan juga untuk SD Muhammadiyah itu sendiri juga itu sebagai salah satu kategori SD yang cukup unggul gitu di tahun 2025 kemarin ya, seperti itu. Dan juga selain dari prestasi akademiknya itu fasilitas dan juga program-program yang ditawarkan sekolah itu juga cukup bagus dan juga menarik. Ya. Misalnya ada pengembangan minat bakat, terus juga fasilitasnya itu ada makan gratis, terus ada dokter gigi gratis dan juga psikolog gratis juga untuk anak. Jadi fasilitasnya cukup lengkap ya gitu ya untuk sekolah SD gitu. Terkait biaya, kalau mau menyekolahkan di sana, apakah cukup terjangkau kah untuk para orang tua sampai akhirnya oh ya udah deh dengan kualitas yang sebanyak itu, harga murah, jadi mau mendaftarkan putra-putrinya misalnya? Kalau untuk biaya kan itu maksudnya swasta ya dan menuju taraf internasional. Kalau tadi saya sempat ngobrol-ngobrol gitu. Kalau untuk kerja itu antara 900 sampai 1.400.000 gitu. Oh, masih terjangkau sebenarnya ya? Masih terjangkau untuk sekolah swasta ya, dan ini mau menuju tahap internasional gitu kan. Oke. Nah Kak, ini juga katanya nanti ketika mungkin anaknya memang dapat nomor antrian dan mau masuk itu katanya tidak ada tes masuk, yang mana sebetulnya banyak beberapa sekolah swasta justru memang sudah mewajibkan tes khusus nih betul. untuk anak-anaknya bisa masuk kelas 1. Bahkan katanya ada yang harus bisa baca dulu. Nah itu bahkan beberapa orang tua pusing ya, karena ada yang bilang justru pengennya nanti diajarin bisa bacanya di kelas 1 gitu. Nah kalau Muhammadiyah Sapen ini seperti apa Kak? Apakah benar tidak ada tes-tes harus khusus masuk, yang penting dapat nomor antrian aja? Ya, jadi kalau untuk tes khusus masuknya itu belum, nggak ada ya. Jadi tidak ada tes khusus masuk gitu. Jadi orang tua siswa gitu yang mau mendaftarkan anaknya ke SD Muhammadiyah Sapen itu nanti melakukan pendaftaran dulu dengan menyertakan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti KK dan juga akte kelahiran gitu. Nah setelah dapat KK sama akte kelahiran, nanti kan dapat nomor antrian inden. Dan itu juga tidak dipungut biaya ya pendaftarannya gitu. Jadi mendapatkan antrian inden sampai nanti pada akhirnya sudah masuk tahun ajaran baru, siswa tinggal menyelesaikan atau orang tua siswa itu tinggal menyelesaikan proses pendaftaran dan nanti siswanya bisa langsung mengikuti kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru seperti itu. Oh mungkin juga karena hal itu juga nih, jadi tidak membebani orang tuanya. Berarti kan nggak harus belajar baca dulu, berhitung dulu gitu kan. Bagi orang tua mungkin kayak oke, ini kayaknya paket lengkap banget untuk memenuhi kebutuhan apa yang gue butuhkan, apa yang sekiranya memudahkan untuk gue, kayaknya ini pilihan yang tepat. Mungkin itu kali alasannya sampai ngantri. Bisa jadi gitu. ya Kak, tapi kalau misalnya untuk real goals terdekatnya nih lulusan-lulusan dari SD Muhammadiyah Sapen ini tuh biasanya pada kemana sih Kak? Karena kan mungkin kalau ke dunia kerja masih jauh ya, mereka nanti masih akan melanjutkan ke layer SMP, SMA, bahkan kuliah gitu. Tapi apakah mungkin lulusan-lulusan SD ini tuh gitu terkenal nanti SMP-nya lanjut ke sekolah-sekolah SMP favorit kah, misalnya negeri-negeri yang bagus, atau mungkin ini ada yayasannya yang sudah sampai ke SMP SMA ya, layaknya sekolah-sekolah swasta yayasan yang ada di Indonesia gitu, dari TK, SD, SMP, SMA semuanya ada gitu. Iya, iya betul sekali Nindi. Jadi kayak kebanyakan gitu dari siswa lulusan dari Muhammadiyah Sapen itu melanjutkan ke yayasan yang sama, di Yayasan Muhammadiyah gitu. Tapi nggak sedikit juga dari mereka untuk melanjutkan ke negeri. Ini kan di Jogja banyak sekali kan ya SMP yang top gitu ya kualitasnya gitu. SMP 1 Jogja, ada SMP 8, SMP 3 itu juga banyak. Tapi memang rata-rata sih melanjutkan ke yayasan yang sama ya, Yayasan Muhammadiyah gitu rata-rata. Berarti memang mereka ada yayasan sendiri sampai ke jenjang SMA Betul. gitu ya?
Ya, Oh, iya benar. sampai ke universitas sih sebenarnya. Sampai universitas bahkan. Oh, I see. ada Universitas Muhammadiyah juga berarti di Jogja gitu ya Kak ya? Iya, betul. Kalau Oke. kalau kurikulum yang digunakan tuh apa sih, Kak? Apa internasional atau seperti apa Kak? Ya, kalau kurikulum sih sebenarnya masih standar ya, karena ini kan masih swasta dan belum bertaraf internasional, masih menuju gitu. Oh. Sementara kan di sini juga ada kelasnya dua nih, ada kelas reguler dan juga cerdas istimewa, matematika dan juga IPA atau CMIPA gitu. Nah nanti yang di kelas CMIPA itu nanti ada mendapatkan pelajaran khusus bahasa Inggris dengan juga buku Cambridge gitu panduannya sebagai panduan belajarnya gitu. Tapi khusus untuk di kelas yang cerdas istimewa itu sih. Oke Kak, berarti kalau gitu kuotanya dibedakan juga nggak untuk yang reguler biasa sama yang CMIPA ini gitu, dan rata-rata kuotanya berapa orang Kak? Dan karena kan bisa jadi mungkin yang CMIPA ini jadi target rebutan ibu-ibu ya, jadi lebih favorit gitu dibandingin dengan kuota yang lain. Betul. Ya, kalau untuk total secara keseluruhan itu ada sekitar 220 siswa gitu, dan itu terbagi dari 7 kelas. 6 kelas reguler dan 1 CMIPA gitu. Dan satu kelas itu isinya ada 30 orang, 30 siswa gitu ya. Dan untuk masuk ke CMIPA sendiri kan sebenarnya ada tes ya, dan itu wajib dilakukan oleh semua siswa di tahun ajaran baru kelas 1 gitu. Jadi nanti konteks siswa yang untuk memenuhi bisa masuk ke CMIPA nanti akan masuk ke CMIPA, tapi yang tidak lolos nanti masuk ke kelas reguler. Seperti itu. Oh, kalau Rebutannya di CMIPA berarti ya? iya pasti, dan mungkin disitulah muncul orang tua Ambi yang berarti Anak gue ngajarin harus. anaknya sebelum masuk ke sana, ayo kamu bener. belajar dulu. Cuma gitu. 30 orang dari satu angkatan, alias cuma satu kelas dari 7 kelas. Dari 7 kelas. Nah Kak, kalau boleh tahu tes-tesnya tuh apa aja? Karena kan kalau baru kelas 1 SD mah belum belajar biologi gitu-gitu ya. Sedangkan CMIPA kan yang kita tahu biologi, fisika, kimia gitu. Matematika. Sebenarnya tesnya sih disesuaikan ya sama usianya, jadi itu tesnya itu pakai tes psikotes gitu. Mungkin sama seperti kayak kita anak SMP, SMA gitu yang pakai psikotes buat penjurusan gitu kan. Tapi lebih disesuaikan ke usianya aja. Oh gitu, ya. Kak, sama ini nih tentang antrian kuota-kuota dan juga waiting list ya, atau nge-war masuk ke Muhammadiyah Sapen. Sekarang di Indonesia segala-segala nge-war Kak, Iya. sampai masukin anak sekolah nge-war juga ini ya. Ya sedih kemarin gue beli cookies, Nge-war, Jongdok cookies, sekarang itu ngantri. gila. Gila, padahal cookies doang nih kayak gitu kayak kunafa doang. Astagfirullahaladzim. Kak, jadi yang 2032 udah ditutup, sekarang yang 2033 udah dibuka. Apa sih pertimbangannya kok kalau kata orang Jawa kesusu sekali alias buru-buru sekali ya Kak? Mungkin ini salah satu sekolah favorit ya Kak, takut kalau nggak kedapatan kursi, mungkin kan ada seperti itu. Apalagi kan kalau untuk proses pendaftarannya untuk nomor antrian itu kan tidak dipungut biaya, cuman mengirimkan berkas-berkas aja seperti kakak sama akte gitu. Jadi kan bisa istilahnya tuh booking kursi dulu. Nanti kalau misalnya nggak jadi atau nggak jadi itu nggak salah gitu, nggak dari orang tua siswanya gitu. Ya. Tapi mungkin masuk akal sih kalau aku jadi orang tua, aku akan melakukan hal yang sama karena pertama buat mengamankan juga, karena kita nggak pernah tahu di kemudian hari apa yang terjadi gitu ya. Siapa tahu mau sekolah di tempat yang bagus aja harus rebutan. Jadi ibaratnya begitu punya anak, jadi langsung gue daftarin aja mau akan masuk itu atau enggak, tapi ya lumayan, at least bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Betul, in a way visioner sih ya. Kak, terakhir nih mungkin pernah nggak nanya ke salah satu orang tua pendaftar ke Muhammadiyah Sapen ini gitu ya, apakah yang mendasari mereka tuh buru-buru daftarin? Apakah ini juga ada faktor sebetulnya dengan tren-tren FOMO ya yang meliputi dari berbagai hal di kehidupan kita gitu, termasuk nih akhirnya orang tua ini juga jadi kayak akhirnya FOMO, karena ada temanku juga yang melakukan hal yang sama gitu ya, dari anaknya 6 bulan dia udah daftarin ke sekolah SD, tapi ya sebetulnya itu karena dia juga menyadari itu faktor terbesarnya adalah FOMO gitu, takutnya dia nggak kebagian seat juga, yang mana ketika dia udah dapat nomor urutan dia juga bilang belum tentu diambil sih, cuma ngetes aja, pengen tahu gue urutan keberapa kayak gitu Kak. Pernah nanya nggak sama orang tua di Jogja ini? Sebenarnya sih kalau dengar cerita aja ya, jadi ya
Kalau misalnya di Jogja itu mungkin ada salah satu kecenderungan FOMO gitu, kayak ya udahlah ambil aja, orang kan nggak bayar juga, nggak bayar biaya pendaftaran gitu. Kalaupun nanti nggak jadi ke SD sini kan bisa aku batalin gitu kan. Ya, tapi kan juga ada beberapa dari orang tua yang pengen mendapatkan pendidikan terbaik gitu untuk anaknya gitu kan. Karena sebenarnya kan untuk sistem Inden ini kan juga banyak dia, nggak cuma di satu SD aja, tapi kayak beberapa SD sekarang udah mulai ada sistem Inden seperti ini gitu. Jadi mungkin nanti ada ketakutan kalau misalnya anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu setelah memasuki waktu sekolah gitu. Padahal ini juga ada cerita menarik ini di SD Muhammadiyah Sapen ini. Kenapa? Jadi kemarin itu sempat ada cerita kalau ada calon wali murid siswa itu mendaftarkan anaknya ke SD Muhammadiyah Sapen itu pas baru lahir. Jadi bayinya masih di rumah sakit, ibunya masih di rumah sakit, tapi ayahnya udah ke SD. Bapaknya ambil. Benar. Allah. Canggih sih. Gitu. Jadi berarti tuh akte kelahiran juga belum keluar, udah didaftarin tuh anak. Kakak juga belum diperbaharui, belum ada nama anak di kakak itu. Gue curiga juga nama anaknya juga belum ada. Jadi dia kayak anaknya bapak ini nama ibu ini. Gue rasa gitu Bener, daftarnya. sama tanggal lahir aja udah. Tanggal lahir. Iya, Gila. jadi itu benar-benar ibunya, istrinya tuh masih di rumah sakit, anaknya masih di rumah sakit, Jahitan tapi belum bapaknya udah kering, Kak, kesini itu kalau kata ibunya ya. Iya benar banget itu. Gila sih tapi Gitu. hebat sih. Bener hebat-hebat. Tapi Cuman ini positifnya ya, Indi. Berarti orang-orang zaman sekarang tuh sangat peduli terhadap pendidikan. benar ya, jadi pengen anaknya yang terbaik juga. Iya. Tapi ini juga menurut aku dengan adanya ibu-ibu yang mungkin ada yang memang serius pengen anaknya beneran dapat kursi di sekolah itu, ada ibu-ibu yang FOMO. Ini bikin buat kita nantinya ya, jangan berkecil hati kalau ngelihat antrian udah sepanjang ini, udah berapa ratus. Tenang aja, mungkin tetap ada ibu-ibu yang nggak tahu diambil, nggak tahu enggak. Jadi masukin aja nama Iya. lu buat yang emang pengen bener-bener anaknya sekolah di situ. Nih terakhir dari aku ya. Berarti untuk 2033 itu udah dibuka? Sudah, dan Gila. ini baru aja informasi terbaru pagi tadi sudah ada 5 yang mendaftar. Per hari ini ya Kak, legit. Per hari ini gitu. Sudah ada 5 gitu. Guys, Gila sih. tenang, sabar. Ini baru 2026. 2033 itu masih 7 tahun lagi guys. Januari juga belum habis, Belum ini habis guys. 2026. Gila. Iya, bener. Ya Allah ya Rabbi. Guys, santai aja yuk, santai yuk. Jangan buru-buru yuk. Gue curiga Iya. Kak Shirley sebenarnya dalam hati gini, abis ini gue nyari pasangan, gue pengen punya anak, langsung gue daftarin, gitu kan? Biar 2034 udah daftar kan? Kayaknya buat kota 2040 sih kalau saya gitu. Udah mulai ancang-ancang. Udah nih. acak aja dari sekarang. Bagus Kak Shirley. Kak Shirley terima kasih ya Kak Shirley ya. Sama-sama Aryo dan juga Indi. Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Sampai ketemu, selamat pagi. Pagi. Gokil. Tapi bagus ya, artinya orang tua zaman sekarang melek ya. Iyalah. Anaknya dilomba-lombakan dalam hal pendidikan. Bagus ibu-ibu. Gak apa-apa kalau untuk Keren. hal yang positif ya. Nah abis ini kita bakal langsung ngobrol juga sama ini juga gak kalah serunya. Udah lama gak tampil kan? Bener, kayaknya tampil terakhir ya di momen-momen kemarin libur Nataru itu yang panjang ya. Sekarang kayaknya kita akan ketemuan lagi sama Brigadir Cici Detikers dari NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Cici. Hai. Brigadir Cici. Pagi, Nggi dan Aryo. Ya Waduh. ampun, Brigadir Cici, ini masih hujan di luar sana. Kami dari studio soalnya nggak kerasa apa-apa. Ya. Brigadir Cici. Ya, Inggi dan Aryo, kita akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di sekitaran kawasan Simpang Gotri, Jakarta Selatan, yang mana untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya, walaupun sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan memang para pengemudi mengurangi kecepatan kendaraan, dan juga perlu diinformasikan bahwa saat ini situasi arus lalu lintas memang ditemani dengan cuaca yang dalam keadaan diguyur hujan ringan, yang mana untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang melintas dari arah Kuningan ataupun dari arah Cawang dan Pancoran yang nantinya akan lurus menuju ke arah Mampang hingga saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dan juga adanya beberapa pertemuan arus lalu lintas khususnya dari para pengendara yang akan menuju ke arah Rasuna Said, di mana ada beberapa pertemuan yaitu kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Pancoran dan juga kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Santa sendiri.
Namun hingga saat ini kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur underpass sendiri masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun kendaraan yang berdatangan dari arah Mampang ataupun dari arah Warung Buncit yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Santa sendiri masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami menghimbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan-kendaraan sepeda motor, walaupun kendaraan yang melintas pada kawasan ini sedang ditemani hujan ringan, dihimbau untuk tidak menggunakan underpass ataupun jalur flyover untuk berteduh, dikarenakan rawan akan kecelakaan dan juga menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan di sekitaran kawasan ini sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pada kawasan ini, khususnya dari arah Santa yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Mampang ataupun ke arah Warung Buncit sendiri, hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah tertib dalam berlalu lintas demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan. Serta perlu kami informasikan kepada teman-teman Detikers bahwa untuk kondisi arus lalu lintas, untuk data RSMS Korlantas Polri sampai dengan saat ini tercatat bahwa telah terjadi sebanyak 206 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia. 26 meninggal dunia dan 21 meninggal dunia maksud kami, 35 luka berat dan 268 luka ringan. Dari 206 kasus laka lantas yang terjadi, 74% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu terus diingatkan bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, selalu utamakan kenyamanan dan keselamatan bersama di jalan demi membantu kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga keamanan bersama di jalan. Serta buat Detikers yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Aryo dan Indi yang dapat kami informasikan langsung pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan silakan kembali ke Anda di studio. Brigadir Cici, terima kasih untuk informasinya. Sampai bertemu kembali. Bye. Aduh, terlihat ya Jakartanya masih hujan. Wah iya, ini juga jadi banyak banget postingan-postingan. Ini dari Jakarta Terkini misalnya. Di depan KBN Cakung itu juga lumayan, setengah bannya motor kerendam. Kemudian juga di masuk tol Rawamangun juga. Udah gitu sebelum Samsat Daan Mogot udah katanya udah mending tidur lagi aja dah, katanya gitu. Iya betul, itu juga tadi soalnya driver aku pagi-pagi lewat situ, itu juga katanya udah banyak motor-motor yang mogok guys. Jadi jangan diterabas ya kalau sekiranya memang dalam. Kadang kalau misalnya ada yang, wah dia bisa tuh, belum tentu kita seberuntung dia ya. Jadi kalau misalnya kamu setengah yakin, mendingan gak usah aja. Iya sih, tapi serem juga ya, maksudnya dalam kondisi seperti ini gitu ya, kita sama-sama perlu untuk beraktivitas. Tapi di sisi lain kita juga tahu kondisi cuaca ini lagi susah banget diprediksi. Nah kemarin itu lagi rame dibahas juga di masalah rekayasa cuaca yang saat ini dilakukan oleh pemerintah juga. Baik yang bilang ini merupakan sebuah solusi juga supaya ada jam-jam tertentu hujan itu nggak turun sehingga akhirnya bisa memecah kemacetan. Nah tapi di sisi lain ternyata katanya rekayasa cuaca itu bisa berbahaya dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini perlu untuk dicermati juga. Jujur aku belum tahu pembahasannya lebih lanjutnya seperti apa. Mungkin aku akan cari tahu dulu dan mungkin aku akan ceritakan di sini dan mudah-mudahan Detik Pagi juga bisa ngangkat itu. Iya, itu juga sebetulnya kan karena kemarin diomongin sama pemerintah kita kan ya. Artinya kan sebetulnya mungkin rekayasa cuaca kalau dari analisa dengan embel-embel aku ya alias Anabel aku itu artinya ya bukan untuk digunakan untuk jangka panjang ya. Sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya supaya bisa itu kalau misalnya hujan deras keringnya cepat gitu, surutnya cepat. Jadi nggak bukan mencegah si hujannya untuk datang karena hujan akan datang gitu karena kan itu adalah siklus, apalagi ini siklus tahunan yang mana akan ada fase beberapa bulan tuh hujannya deras banget gitu. Nah gimana caranya supaya si hujan jatuh ke bumi tapi tidak menjadi genangan yang semakin tinggi begitu teman-teman. Nah ibarat kata kalau lo mau membereskan masalah harusnya diberesnya itu dari akarnya.
bukan kemudian dari apa yang terjadi kemudiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada banjir, ada genangan air, ya berarti jangan sampai nyalahin si hujannya karena hujannya akan terus terjadi. Tapi bagaimana penanggulangannya, misalnya apakah serapan airnya yang kurang atau apakah misalnya memang ada beberapa lokasi tertentu yang seharusnya tidak dibangun alias harusnya sih jadi ruang terbuka hijau. Kemudian karena dibangun akhirnya penyerapannya juga jadi nggak ada. Ujung-ujungnya malah jadi banjir seperti sekarang. Nah itu perlu untuk dicermati lebih lanjut sih. Itu dia ya. Tapi nggak usah sedih-sedih detikers ya. Mungkin abis ini kita akan ngebahas juga tentang bagaimana cara kita untuk berinvestasi gitu ya dan menjaga uang-uang kita. Karena ini baru di awal tahun juga. Jadi kita akan ngebahas tentang emas yang lagi-lagi sekarang harganya makin wow, menarik hati. Itu dia. Ibaratnya kalau misalnya banjir di jalanan kita juga agak susah untuk menanganinya. Tapi bagaimana caranya kita banjir keuntungan di situ, kita akan cari celahnya ya. Masuk ya. Jadi jangan kemana-mana detikers. Abis ini juga akan masuk bareng sama kita yang ngobrolin soal emas sama teman-teman dari Pegadaian tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Dulu everyday rasanya pengen cry. Banyak telepon mengintai yang bikin asking why. Nggak nyangka aja, anak tumbuh kembangnya lebay. Temu teman yang udah lama mandai, hai. Lu duluan dah. Pinjem dulu 500 boleh. Tapi pertemanan takut usai. Punya koleksi perhiasan, barang elektronik, bahkan kendaraan bisa jadi apa ya? Shh, tapi itu dulu. Waktu minjamnya ngasal dan ilegal bisa buat lalai. Sekarang aku udah lihai karena pakai produk Gadai. Gadainya juga di Pegadaian. Barang aman diasuransikan, bikin hari-hari jadi damai. Bisa gadai di mana aja, proses cepat dan mudah. Bisa gadai di rumah. Kini keuangan sudah bebas dari badai dengan Gadai dari Pegadaian. Dulu everyday rasanya pengen cry. Banyak telepon mengintai yang bikin asking why. Nggak nyangka aja, anak tumbuh kembangnya lebay. Temu teman yang udah lama mandai, hai. Lu duluan dah. Pinjem dulu 500 boleh. Tapi pertemanan takut usai. Punya koleksi perhiasan, barang elektronik, bahkan kendaraan bisa jadi apa ya? Shh, tapi itu dulu. Waktu minjamnya ngasal dan ilegal bisa buat lalai. Sekarang aku udah lihai karena pakai produk Gadai. Gadainya juga di Pegadaian. Barang aman diasuransikan, bikin hari-hari jadi damai. Bisa gadai di mana aja, proses cepat dan mudah. Bisa gadai di rumah. Kini keuangan sudah bebas dari badai dengan Gadai dari Pegadaian. Detik kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Gue agak semangat pagi hari ini. Kenapa sih? Karena padahal mendung loh Ayo hari ini. Oh gak usah, kenapa? Baru naik 65% kan lo. Lo pikir gue gak tahu? Baru ngecek detikers. Sumpah ya, padahal pas gue gak banyak-banyak amat. Tapi pas gue lihat dari pas gue beli mah cuan banget gitu. Ya kalau naikin 65% mah lumayan nih. Iya, padahal gue gak beli cuma kayak 2-3 minggu atau mungkin sebulan lah gitu. Tapi naiknya sedahsyat itu ya. Lebih honest, gue pribadi nih harus bilang terima kasih. Karena kita kayak gini, gara-gara kita tuh ngobrol banyak sama teman-teman dari Pegadaian. Betul, aku ingat banget ya dulu nabung emas digital tuh kayaknya terakhir 2020-2021 detikers. Abis itu aku lama gak nabung lagi, bahkan suka diambil-ambilin gitu ya. Begitu teman-teman dari Pegadaian sampai sekarang udah jadi tering begini nih sama Detik Pagi, aku jadi nabung lagi kan. Masya Allah ya, hostnya adalah sampel dari target marketnya. Jujur karena aku juga belum pernah ya beli langsung di Pegadaian emas gitu kan. Tapi gara-gara kemudian ada Pegadaian main ke sini dan akhirnya ngajakin kita
buat triggering kita untuk kayak buka yo sekarang gitu. Dan pas buka sekarang gue berterima kasih dari lubuk hati gue yang terdalam. Gue inget banget nih pertama kali teman-teman Pegadaian main kesini, itu harga emasnya masih 10.000. Betul, dan sekarang itu kan kalau beli yang ibaratnya nominal terkecil ya, Iya. yang mana kita bisa beli dari 1% aja. Jadi kamu tuh nggak harus nunggu uang kamu sampai bisa afford 1 gram Detikers, karena kalau gitu jujur nggak beli-beli ya. Itu dulu 2 tahun yang lalu kali ya. Iya 10.000, sekarang tuh minimal 30.000 kan, karena artinya harga emasnya juga udah berapa tuh berarti? 3 jutaan 3 juta. Jadi ibaratnya dari dulu 10.000 sekarang udah 30 ribuan. Ya, dari yang dulunya segram 1 jutaan sekarang udah 3 jutaan, say. Ini naiknya 200% ya. Gila, dalam kurang lebih 3 tahun, 2 tahun lah. Gila kan ya. Jadi yang belum nabung emas, ayo. Gak usah dipecut, ayo. Cuman yang menarik adalah, nah ini pengalaman aku pribadi juga. Jadi kemarin itu, Masya Allah, tabarakallah, aku butuh uang, aku tidak menjualnya, aku menggadaikannya lagi. Jadi begitu harga emas sekarang 30 ribuan nih ya, aku kayak, santai, gue tinggal nebus aja Tuh. dari pegadaian itu yang gue gadein kemarin Best. gitu. Itu kan gara-gara sekarang jadi ngerti kan, oh bisa digadein. Iya. Dulu kan jual-jual aja kan. Benar. Karena dari teman-teman pegadaian memang sering memberitahu dan sosialisasi nih kalau ada program baru apa, bisa diapain tuh mereka pasti langsung announce ke masyarakat. Exactly, and now they are back untuk ngobrol sama kita dan menginspirasi mengenai apa yang terjadi belakangan ini. Siapakah yang kali ini kembali main ke studionya Detik Pagi? Kita kenalin Dari aja. sudut kanan kita akan bertemu langsung dengan bapak yang satu ini. Depan Beliau, ya depannya Indi. Beliau adalah Assistant Manager PT Pegadaian. Please welcome Bapak Satrio Amandito Ramadan. Selamat pagi. Kita bilang apa sih Mas Satrio? Mas Satrio juga. Mas Satrio. Mas Satrio. Ini namanya panggilan semua loh. Mas Satrio, Mas Aman, Mas Dito, Mas Ramadan. Lu pilih dah tuh. Kalau Mas aman Satrio. kemahalan. Oh, Satrio. Satrio. Aman ya Pegadaian aja. Iya aman. Masuk. Masuk. Aman di Pegadaian. Aman dan nyaman dan cepat. Iya. Ya. Dan berikutnya juga di depannya Aryo ya dari sudut kiri. Sudut kiri. Ada junior manager PT Pegadaian, sudah ada Mbak Dwi Febrina. Please welcome Pepe. Dwi Febrina. Bentar. Sampai Mas Tatri bilang, "Wuh." Nah, itu berarti udah spesial. Selamat datang kembali. Nonton Pegadaian. Kakak-kakak dari Pegadaian, ini terima kasih ya udah rutin datang ke Detik Pagi. Iya. Jadi kita selalu tahu nih ada gebrakan baru apa lagi dari Pegadaian ya. Sorry. Pagi hari ini gebrakannya juga luar biasa loh. Beneran deh, dari dunia peremasan tuh Ada aja gebrakannya. gebrakannya ya. Yang mana sekarang juga mungkin yang punya aplikasi Pegadaian udah berubah dan berganti menjadi Tring ya. Yes. Buat yang masih belum tahu silakan diupdate dulu itu ya si aplikasinya gitu Benar. ya. So, langsung aja nih kita semua kan digemparkan dengan harga emas yang sekarang 3 juta per gramnya ya. Bahkan Detikers 3 ya. juta lebih loh. 3 juta something, betul, Gokil ya. sekian ya. Ini gimana nih mungkin dari Mas Satrio atau dari Mbak Dwi gitu ya. Soal rame-rame panic buying atau mungkin panic selling emas. Karena kemarin juga ada temanku yang nyari emas. Siapa yang punya emas segini? Gue bilang, gue mah selalu digital gitu. Gue reply tuh di threadnya dia ya gitu kan. Jadi sebetulnya sekarang apa yang lagi going on dan terjadi di pasar emas? Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman tuh mungkin nama gaulnya sekarang tuh FOMO. Nah, Iya. cuman sebenarnya FOMO-nya itu dalam hal positif sekarang. Bener Bagus. kan? Sama kayak wellness industri ya Kak, Iya. lagi naik emas juga. Bener. Jadi kayak misalnya walaupun dia FOMO, jadinya kan tanpa ke-FOMO-an tuh dia nggak tahu ya kalau misalnya harga emas tuh ternyata naik dan emas tuh seberharga itu ya. Nah, tapi banyak juga orang-orangnya tuh yang panic buying, terus panic selling gara-gara yang pertama, oh harga emasnya naik terus nih udah kadang mereka beli di puncak di puncaknya di harga yang paling tinggi tanpa harus misalnya dia nyisain cashnya, siapa tahu ntar turun dan lain sebagainya. Nah akhirnya ya kepanikan ini kemudian ngedirect juga ke kepanikan ngejual juga nantinya. Karena harganya turun dikit dia langsung kayak panik banget gitu kan, langsung jual kayak gitu. Bisa jadi ya, karena aku juga, karena aku baik lagi, aku juga nggak terlalu ngikutin dunia peremasan. Gue cuma taunya belinya aja. Bukan jualan tapi belinya Beli aja. Ya bagus-bagus, jadi kita beli aja ya. Sekalian nabung juga investasi kan. Nah aku tuh suka pikiran gini, nih mumpung lagi naik gue jual kali ya, kan gue cuan gitu kan. Nah cuman yang salah dari si panic selling ini adalah sebenarnya ketika lu jual itu
untuk belinya lagi nanti bakal lebih mahal lagi. Benar. Jadi daripada lu jual sekarang, kalau lu nggak butuh-butuh banget, ya mendingan lu tahan aja, lu hold aja gitu kan secara konsep ya. Benar-benar secara konsep kayak gitu. Mungkin kayak misalnya nih contoh kalau misalnya kita digadaikan gitu ya, sebulan ini aja kalau nggak salah per hari ini itu udah 24% ya naiknya emas gitu ya. Investasi apa yang 24% sebulan gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau misalnya digadaikan dulu kan kita bisa nunggu ya. Kalau misalnya hari ini beli, besok jual, itu kan kita dapat kena agak rugi karena ada spreadnya ya. Harga emas tuh bisa minus 3% dan something. Nah, sedangkan kalau kita nunggu sebulan, kita udah 24%, spreadnya udah ketutup, terus harga-harga biaya bunganya juga ketutup, jadi kan kita malah lebih cuan, ya nggak Mas Satrio? Betul. Sama mungkin nambahin sedikit ya Mas. Jadi banyak nih teman dari kita malah menggadaikan dulu nih tabungan emasnya untuk dibelikan lagi. Tabungan emas. Wah, menarik. That's how the game play ya. Iya benar. Terima kasih buat inspirasinya ya. Bisa kan? Iya benar, iya, bisa kita benar. misalnya yang punya uang buat beli emas, Iya. ya udah kita gadein dulu supaya ngikat harganya yang sekarang ini kan. Wah, pintar Jadi, juga. Ya mungkin dari beberapa ya teman-teman ya yang lalu-lalu ya udah harganya udah ketutup tuh. Jadi gadean sama mungkin sewa modalnya ya udah ketutup dengan kenaikan harga emas tadi. Iya. Gila, nice Pinter. try. Clever, very clever. Oh, Itu sih. pantes salah dia jadi asisten manajer. Dia- Otaknya gitu Kalau jalan. kata jam sekarang nyampe Mas, Nyampe. nyampe ini Mas Satrio dan Mbak Dwi. Iya. Cuan. Jadi kenapa sih Mbak sebetulnya atau Mas gitu ya si panic selling ini terjadi pada saat si harga emas naik ini, dan kenapa justru sebetulnya itu tuh adalah gerakan yang salah ya, alias itu sebetulnya merugikan gitu. Iya, jadi kadang orang tuh kan ada sisi emosionalnya ya. Kayak misalnya harga emas naik tuh kayak berpikir, oh ya ini udah paling tinggi gitu kan ya. Padahal ternyata jual aja lah hari ini, ternyata besok makin tinggi. Atau misalnya kemungkinan kayak mereka lebih takut, oh ini takut turun lah, tiba-tiba gimana kalau misalnya anjlok terus saya rugi minus banyak gitu. Atau bahkan mereka akan berpikir kayak ini tuh cuman short investment doang gitu kan, short term. Jadi kayak sisi-sisi emosional itu sih yang bikin mereka akhirnya panic selling juga ketika misalnya harga emas turun sedikit, kan wajar sebenarnya ya, turun sedikit tuh pasti ada. Nah jadinya mereka udah keburu ngejual kadangan, karena itu mereka mungkin belum mengetahui bahwa ternyata emas tuh juga long term juga oke untuk ditahan gitu. Iya, sama kadang-kadang juga masalah ini ya, gaya hidup. Jadi ibaratnya tiba-tiba keluar handphone keluaran terbaru That's gitu kan. right. Ya udah mumpung emas gue lagi naik kan, udah Iya, gue jualin aja buat beli handphone baru gitu. Padahal sebenarnya kan ada solusi lain dengan cara digadaikan saja. Oh, iya. Salah ya gue, maaf. Gadein aja ya. Nah, Kak, tapi apa ya, maksud ini juga Detikers, kamu kalau lagi nonton siaran ini sekarang ya, ini ibarat kata Indi sama Ariel lagi ngobrol sama manajer investasi ya, dibocorin semuanya ya. Kita kulik ya. Karena sebetulnya gini-gini kan adalah berkaitan dengan finance ya, atau finansial gitu, yang mana kan sebetulnya finance ini kan berkaitan dengan mental tadi ya gitu. Jadi kayak mindsetnya justru tahu ini langsung dijual, ini langsung beli gitu. Nah ini yang sebetulnya jangan dilakukan sama si emas ini. Kemudian nih kalau misalnya dari Pegadaian sendiri solusinya seperti apa? Kalau misalnya orang-orang lagi pada panic buying dan udah gitu automatically pada beli emas gitu ya. Kalau aku sih personally ngerasa beli di Pegadaian banyak voucher diskonnya. Iya, betul. Aku beli berapa, ada voucher 50.000 aku klaim. Habis yang 50.000 aku pakai 30.000. Habis yang 30.000 15.000 juga aku keruk ya. Dihabisin vouchernya. Dihabisin vouchernya, jangan sampai dia expired gitu. Nggak boleh. Ini lucu banget, 15.000 pun aku keruk dia. Pokoknya sama 2.500 buat admin. Ya. Ini masih ada 2 voucher lagi. Beli ada uang masuk, nggak usah beli yang lain-lain, beli ini gitu kan ya. Oke juga oke. Sampai 15.000 nggak boleh lengah Kak, voucher aku. Nggak boleh. Berarti apa yang menyebabkan itu semuanya sampai dengan ya panic buying misalnya gitu? Sebenarnya kalau mungkin itu ya. Kalau panic buying ini ya sebenarnya di alam bawah sadar kita ya, kayak wah apalagi tadi ya yang FOMO itu, jadi wah lagi pada naik nih ya. Jadi masyarakat pun jadi dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi yaudah deh beli dulu. Nah, masalahnya yang tadi itu di panic sellingnya. Jadi kondisi di mana harga emas naik, padahal mungkin ya dia baru sehari 2 hari, tapi dengan kondisi saat ini kan harga emasnya lumayan tuh ya kenaikannya. Padahal sebenarnya untuk emas ini di harian itu ada harga jual dan harga beli, kita jangan lupa di situ. Nah, Ya, jadi beda ya itu ya. jadi harga jual dan harga beli itu ada spread di antara 3% ya, Wi, ya, kurang lebihnya itu. Nah, Kalau jadi misalnya mungkin ditambahkan boleh. Wi. kalau misalnya digital kan kayak cuma 3% something. Nah, Iya. cuman kan kadang sekarang banyak juga yang megang fisik juga kan. Nah, Iya. kadang mereka tuh banyak sih teman-teman yang nanya kayak, ini tuh kalau misalnya megang emas besoknya kenapa dijual turun dan lain sebagainya kan. Padahal tuh ada harga buyback itu. Nah, kalau misalnya beli fisik kan spreadnya tuh lebih
tinggi ya, kayak misalnya bisa sampai up to 6%, belum lagi semakin kecil gramasi atau denominasi itu semakin besar ketimbang kita beli yang denominasi besar gitu ya sebenarnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu jadi secara psikologis tuh mereka nganggap ini tuh turun. Apalagi kan kalau misalnya kita beli digital tuh kadang bisa beli hari ini, misalnya dia dari kosongan ya. Beli hari ini besok itu minus pasti karena kan dia pasti ngitungnya dari harga buybacknya kan. Nah, psikologis yang kayak gitu yang orang-orang tidak mengulik misalnya dia akan panik duluan. Oh, ini kok turun ya, padahal tuh sebenarnya emang ada spread di situ kayak gitu. Oke, ini aku relate kayaknya. Jadi dulu itu temen aku pernah bilang, zaman dulu nih ya, lu kalau misalnya mau investasi di emas, lu jangan beli hari ini lu jual besok gitu, karena itu lu akan rugi mau nggak mau, karena ada biaya-biaya admin dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya lu mau, lu tahan 3 tahun minimal, jadi lu baru kerasa. Nah, tapi sekarang kayaknya udah nggak gitu, karena nggak usah nunggu 3 tahun. Hari ini aja. Iya. Udah 3%. Iya. Gak usah jauh-jauh deh, teman-teman Pegadaian datang ke sini, itu 2 tahun yang lalu nih. Sekarang aja udah naiknya 200% berarti kan. Maksudnya mindset itu udah harus dirubah di sekarang gitu ya. Dan kalau bener kata Indi tadi sebelum kita mulai live gitu ya, Indi bilang udah anggap aja ini mah kayak uang hilang aja, jadi begitu masukin ya nabung di Pegadaian nabung emas gitu ya, udah biarin aja, jangan dilihat-lihat lagi, jangan dipikirin gitu, karena begitu dicek lagi Indi aja udah naik 65% gitu kan. Betul, karena kalau misalnya orang, apalagi ini kelebihan mungkin beli digital Detikers ya, misalnya lo punya uang 400.000, lo datang ke toko emas nggak dapet apa-apa, tapi kalau di Pegadaian lewat aplikasi Tring kan lo bisa dapat 0, sekian gram, yang mana itu bikin lo semangat untuk nabung terus dan akhirnya lo punya tabungan emas yang banyak juga gitu ya. Nah, ini kayak sekarang ya, ini kalau aku lihat itu update-nya begitu sebelum kita login itu udah ada Detikers ya. Beli emas sekarang 31.500 ya. Kalau jual itu 30.390 per 0,01 gramnya. Nah, Kak, ini kalau misalnya ngomongin juga tentang solusi dari Pegadaian gitu ya, Kak ya. Sebetulnya mungkin kalau buat yang mau baru investasi emas itu tuh kategorinya apa sih Kak? Kan ada yang bilang short term, ada yang middle term atau yang long term. Nah, kalau emas overall tuh untuk investasi apa? Dan kalau misalnya yang belinya digital, pasti kan ada bedanya lagi ya, karena tadi harganya aja beda sih range untuk jualnya lagi. Itu seperti apa Kak? Sebenarnya sih kalau dulu ya kan karena dulu tuh sempat sideways, jadi harga emas tuh kayak nggak kerasa aja gitu naiknya kapan sih, makanya disebut sempat long term, very very long term. Makanya tadi temannya Mas Aryo kan bilang 3 tahun minimal gitu kan ya. Berarti yang long term tuh sampai yang 5-10 tahun gitu ya kayak? Iya, kayak emang untuk sebenarnya safe haven aja sih, kayak untuk lindung nilai aja sebenarnya dari inflasi dan lain sebagainya kan awalnya. Kemudian kan kita nggak tahu ya di tengah-tengah ketidakpastian dunia gitu kan ya, apalagi Trump suka bersabda dan lain-lain gitu kan. Bismillah nggak perang dunia ketiga ya teman-teman ya. Nah, itu biasanya di tengah uncertainty itu si emas ini dia akan menggila. Nah, makanya baru kalau misalnya bilang tadi ada middle atau bahkan short term, itu mungkin di kondisi saat ini bisa short term. Kayak bayangin jangan kan tadi pagi tuh kayak aku nyoba kan masih 2,9 tuh Kak, 2.900.000 kan. Tuh, tadi udah 3 ya. Tadi pagi sambil nunggu mau naik mau pergi ke sini gitu ya. Iseng beli segram coba, kayaknya bakal naik hari ini gitu kan, karena kan harga spotnya udah naik. Uangnya banyak ya, ya. Demi Allah pas dia ngomong gitu, nggak relate Kak. iseng aja. Iseng maksimal 500.000 Kak, ini 3 Isengnya juta. segram ya. Iseng aja 0,1 gram, bukan 1 gram. Iya, beda isengnya Detikers ya. Di momen ini emosinya ada memuncak nih. Terus kan ya udah akhirnya ya udah coba terus pas OTW ke sini buka Tring lagi udah 3.100.000 atau 3.031.000. Jadi kan maksudnya itu bahkan kalau misalnya dijual saat ini juga udah untung gitu ya. Iya. Tapi aku bisa lihat ya, Kakak ini adalah tipe orang yang self controlnya tinggi ya Kak, daripada beli hedon-hedon. Gua mah yang pasti-pasti beli emas 1 gram langsung ya. Hebat. This is Kadui, be like Kadui. Tapi bener, nih kalau sekarang orang mikir kayak udah 3,1 mahal banget nih harga emasnya gitu ya. Lu jangan mikir, karena ya gue tahu secara emosional, secara psikologis ketika lu dengar kata naik, lu pasti nggak mau beli gitu kan. Padahal sebenarnya itu yang salah, karena justru naikannya tuh bakal terus naik. Jadi begitu naik, ya udah ini adalah momen yang pas untuk lu beli. Udah lu beli aja sekarang, jangan nunggu nanti. Itu saran sih yang dong salah. dari Mas Satrio atau Mbak Dwi gitu, karena aku juga ngelihat tadi 3,1 cuy, mau beli juga kayaknya udah kemahalan. Gimana sih mindsetnya supaya ya jangan kayak gitu, karena kan gimana pun juga nanti akan naik terus ya, lo mendingan beli sekarang kalau enggak punya nanti gitu. Oke, gini sih mindsetnya lebih ke banyak ya pasti orangnya mau beli pada saat harga murah Iya. ya. Nah, balik lagi cuma pada saat harga murah kita punya uangnya enggak? Nah, kita punya uangnya tapi maksudnya di harga pasar saat rendah tuh kita nggak punya uang ya kita nggak bisa beli juga. Jadi kapan saat yang tepat untuk beli emas ya pada saat kita punya uang gitu. Dan tetap ya balik lagi
untuk pembelian emas itu harus dipisahkan. Jadi uang yang istilahnya dingin lah ya. Jadi yang tidak dipakai untuk jangka pendek gitu sih. Jangan uang bulanan beli sembako rumah lo beli emas, nanti nggak ada minyak, nggak ada nasi di rumah. Ini Listrik, konsepnya- bayar air tuh. Iya jangan, konsepnya adalah seperti Mbak Dwi ya, yang kayak, aduh aku ada Iseng. uang nganggur 1 gram nih buat emas. Gue ada uang nganggur, beli kali 1 gram, padahal mungkin bisa langsung beli 10 gram. This is Mbak Dwi, bilang Mbak Dwi. Iya ya. Terus tadi kan nggak ada sembako, ya kan bisa gadai dulu. Kita baru bahas uang dingin. Uang dingin. Mentang-mentang duit tuh banyak nih. Emang ya jujur kayak itu Padahal beda. ada kebutuhan bulanan. Bener-bener. Di momen itu gue rasa ada batas suci nih antara kita nih. Beda kelas. Tapi sebenarnya di zaman sekarang kalau misalnya pun lu lagi nggak ada duit dan lu kayak nggak ini mumpung angkanya segini gitu kan bisa nyicil juga kan di Pegadaian kan? Benar, bisa Masuk. cicil. Cakep. Bisa. Bisa kan? Bisa, itu bisa, tuh bisa. caranya gampang gak sih kalau misalnya mau nyicil emas gitu? Gampang. Itu bisa lewat ring soalnya. Jadi nggak usah datang langsung ke ini ya, Datang outlet ya? langsung bisa, cuman kalau misalnya kita kan Gen Z, Zillennial, Z millennial ini kan mager ya, kayak kalau Bener. bisa semua itu datang ke kamar kita gitu kan. Dari kasur kita ya, Dari Kak? kasur Sambil rebahan kita ya. sambil rebahan, tiba-tiba udah datang, oke udah beli gitu kan. Jadi ya itu bisa langsung cicil emas lewat ring gitu, dan itu cicil emasnya juga kan bisa yang versi digitalnya atau versi yang fisiknya kayak gitu. Bisa semua dua-duanya. Bisa semua dua-duanya, tergantung preferensi kayak gitu. Sukanya megang yang fisik atau megang yang lihat digital, lihat saldo angka gitu. Iya, Kamu suka yang mana, Di? Aku yang versi digital. Sama gue juga. Tapi gue juga ada sih yang hadiah-hadiah giveaway gitu ya, hadiah door prize. Itu Nah juga di momen ini batas suci jadi gini nih. Loh, ini giveaway-nya emas, yang satu beli emas 1 gram. bukan, itu door prize MC gue sakuin lah. Oh. Gitu. Bang tolong bagi ini nih ada 5 gram buat pemenang kuis ya. Oke 4 aja aku keluarin. Nggak, tapi it's nice to have juga sih kadang-kadang ya si yang gramasi-gramasi kecil itu gitu. Bahkan kan kalau beberapa ada orang yang beli THR buat bocil-bocil tuh yang 0,25 itu yo yang ada Hello Kitty. Oh iya. gitu. Yang dibentuk-bentuk apa gitu. Gue punya satu tuh kayak lucu sih gitu untuk punya. Tapi menurut gue yang untuk nabung benerannya aku sih prefer digital ya. Atau juga ada temanku yang kalau misalnya dia dapat pencapaian tertentu, dia beli emas, jadi itu ada kenang-kenangannya gitu loh. Ini waktu gua ini, waktu gua apa gitu. Jadi ada proyeksi dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya lagi ngedrop atau apa, look at me before this. Sebelumnya keren banget. prosesnya kayak apa Benar. gitu. Dibingkai nggak itu kebetulan emasnya? Saya juga gak nanya. Saya juga gak nanya, saya juga gak lihat. Bukan apa-apa, takut pengen ngambil. Iya, betul. Karena ini buat aku kebetulan new parents ya, new mom gitu. Ada juga sekte ibu-ibu yang ketika anak lahir yuk 1 bulan beli 1 gram emas itu buat nanti biaya sekolahnya dia masuk betul. SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Aku sih mikir iya oke juga sampai ada yang jual dompet-dompetnya. Cuma kalau aku nggak yakin rumah aku bebas dari maling takutnya ya. Tapi kalau lo punya safe deposit box itu oke banget sih gitu. Jadi lo bisa ngelihat ini emas-emas yang udah gua kumpulkan dari babynya umur berapa sampai nanti buat dia masuk sekolah itu bisa pakai itu. Jadi nggak pusing gitu. Benar-benar. Dari nyicil emas 1 bulan 1 gram aja. Kalau takut hilang gampang, taruh di gigi coba. Jadi lo kan ada lapisin emas. Kayak rapper-rapper Kayak gitu rapper-rapper, dong. iya. Jadi lu gak mungkin diambil, karena kalau misalnya lu lagi ada apa-apa, gitu. Ngomong-ngomong. Tapi kalau lagi butuh pamer, yes. Yes. What's up guys? Gitu. Pamernya tipis-tipis, gila lu. Oke. Agak lama senyumnya. Iya, lama-lamain. Iya. Oke, ini mungkin banyak terjadi di warga-warga masyarakat karena mungkin banyak yang belum ngeh untuk investasi emas ini. Rata-rata orang tuh mikirnya investasi tuh yang jauh-jauh kemana-mana. Padahal sebenarnya yang paling salah satu yang paling aman tuh adalah berupa emas gitu ya. Sebenarnya kesalahan apa aja sih yang mungkin seringkali ada di benaknya masyarakat gitu ya, ketika kemudian berinvestasi di emas dari pengalamannya Pegadaian. Karena pasti kakak-kakak di sini kan udah puluhan tahun ya dengan dari Pegadaian berdiri kan. Kalau dari Pegadaian berdiri udah 100 tahun. Iya, 100 tahun ya. Highlander ya. Kesalahan apa aja sih biasanya yang suka ada di benaknya masyarakat untuk berinvestasi? Ya itu sih tadi berharap kayak langsung untung cepet sih. Oh iya, iya, benar. Berharap dengan langsung ya short term tadi. Walaupun terlepas kita hari ini bisa short term, cuman kan balik lagi ke ketidakpastian itu kan kita nggak ada yang tahu ya kadang juga. Nah itu hal-hal yang ekspektasi mereka seperti itu. Terus misalnya mereka menganggap kayak ya udah tadi udah naik dikit pengennya jual aja atau misalnya bahkan ada juga tipe orang yang pas naik dia masuk terus kayak pas turun dia langsung jual juga. Kan ada berbagai macam itu sih menurutku kesalahan-kesalahan yang tadi yang secara emosional, terus FOMO, terus FOMO-nya tapi maksudnya bukan sebenarnya FOMO kayak gini positif ya, in a good way ya. Cuman FOMO dalam menjualnya kemudian beli di harga tinggi terus jual
turun dikit langsung dijual gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kesalahan kayak gitu sih yang Sama ini ketakutan orang buat nyimpan emas. Padahal zaman sekarang nggak harus disimpan di rumah, digital juga ada, disimpannya di Pegadaian udah gitu. Kalau butuh tinggal ngambil gitu kan. Benar. Soalnya banyak teman-teman aku juga yang kayak, lu masih investasi emas, aku takut lagi nyimpannya di mana apa segala harus punya berangkas. Makanya jangan Iya. fisik sih kalau mau kayak gitu ya, kalau emang Bener. gak tenang ya. Iya, gue juga bilang gitu. Akhirnya gue bilang, ngapain lu nyimpan di rumah di zaman sekarang? Lu bisa nabung emas, ya ditabungin tuh, literally ditabungin. Betul. Nggak usah Dan dibawa. menurut aku, ini kalau dari aku pribadi ada Detikers ya, memang the world is already shifting. Kayak dulu kita megang uang cash, sekarang kita enggak. Nah sekarang juga sepertinya itu udah dilakukan duluan oleh Pegadaian bersama dengan Tringnya ini gitu ya. Kayak lo kalau ngintip saldo ATM lo, emang lo pernah megang duit itu? Enggak pernah. Jadi gue juga ngerasa emas gue juga gue gituin aja gitu, karena gue nggak cash aja gue udah gak pernah megang, ini emas juga mau lo bawa-bawa gitu kan. Bener. Takut ya. Kak lagi ada promo apa gak sih by the way Kak? Langsung loh, dia mah nggak tanpa ada yang aling-aling. Jujur Emang ya. ibu-ibu deh. Karena gini, kadang aku tuh kalau ngeliat Pegadaian, ya promo yang kemarin udah habis, sabar aja. 2 hari lagi juga ada lagi. lagi. Misalnya kemarin nih promo akhir tahun ya, ntar tiba-tiba habis. Kan juga 2 hari lagi ada promo awal tahun. Kalau sekarang lagi ada apa atau mungkin yang upcoming nanti ada apa Kak? kita ada apa saat Mungkin ini sih Mas tadi nambahin sedikit ya, yang emas secara digital gitu ya. Nah, kayak contoh nih Mbak Dwi udah banyak nih ya emas fisiknya gitu ya. Percaya kan? 1 kilo. Pintal ya. Jadi emas fisik udah ada, atau masyarakat yang tadi ya takut ya ini mau disimpan di mana, sebenarnya di Pegadaian tuh ada namanya titipan emas fisik. Oh, bisa juga. Bisa juga. Nah, dan semisal titipan emas fisik itu jadi kan aman lah ya, Iya. kita titip di Pegadaian. Nah, tadi nyambung tuh, misalkan butuh atau mau nambah emas lagi, tinggal digadai aja lagi. Bisa lewat ring, jadi lebih mudah. Ini nyambung pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau ditanyain mendingan digadein atau mendingan dijual, sebenarnya konsepnya yang benar seperti apa nih? digadaikan. Digadaikan. Digadai aja dulu. Tetap ya. Walaupun jadi gini konsepnya sih, jadi tadi kan masih ada yang ditaruh di gigi, disimpan di gigi, terus kayak banyak kayak aku digital karena takut kemalingan gitu kan. Nah, sebenarnya Pegadaian tuh punya titipan emas. Jadi misalnya orang kan ada juga orang yang emang prefer megang ya, karena ngerasa kita kaya rayanya kerasa gitu kalau megang rasa-rasanya Terlihat bener langsung gitu nih ya, kayak. fisiknya Ya nih. kan, Gitu. tidur apa gimana itu. Iya, kalau digital kan kadang angka doang gitu, angka doang. Nah, jadinya kalau misalnya yang megang fisik gitu kan ya, terus bingung mau nyimpen di mana tuh Pegadaian tuh bisa bantu nyimpenin. Nanti bantu nyimpenin, terus nanti bisa dikonversi ke digital kan. Nanti kalau misalnya ada gadai dan lain-lain nggak perlu ke outletnya yang dari fisik tadi. Tinggal dari aplikasinya aja atas emas fisik yang dititipinnya nasabah tadi kayak gitu. Oh, ini the only titipan yang boleh ya, titipan emas di Pegadaian. Kalau titipan ordal kita tidak boleh. Lo harus seleksi, harus fair play teman-teman ya. Padahal tadi lo baru aja nanya, boleh nggak dikasih tahu promo ini pun dari orang dalam? Aku mau duluan kan? Iya, duluan ya. Di momen itu tuh ada tuh kita. Aku mau curi colongan start ya. dikit. View dulu ya Detikers ya. Nah, Ini pengalaman aku juga sedikit boleh nggak? Boleh, Ini boleh, ngomongin masalah gede-gede gitu ya. Jadi kan aku tuh sudah melalui Enggak, di momen itu gue sedih banget, kesannya gue butuh duit banget ya. Karena gue kismin banget nih. Karena depan gue Enggak dong. keong-reong banget. Ya, tapi ini berdasarkan pengalaman. Jadi gue pernah minjem uang ke bank gitu ya, online gitu. Nah itu ada ternyata pinjol ya? Iya, jangan disebutin pinjolnya, karena kina banget. Depan gue orang kaya nih. Depan gue lagi kaya banget nih. Dan pada saat itu gue pinjam, ternyata bunga yang harus gue bayar tuh gede banget. Dibandingin sama ketika gue menggadaikan emas gue di Tring. Jadi sekarang gue nemu celahnya. Oh ya udah, mendingan gue nabung-nabung. Jadi begitu gue ada duit, karena kan orang-orang kayak kita uangnya tuh kan nggak pasti kan. Karena kita freelancer ibaratnya. Jadi begitu uang banyak, udah gue tabungin aja langsung ke Tring. Begitu gue misalnya butuh duit banget, jadi gue gadein aja. Toh itu duit nggak akan kemana-mana. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita punya duitnya, kita bayar langsung balik lagi ke emas yang harganya tuh yang kita ikat yang zaman dulu itu loh, bukan yang zaman sekarangnya. Yang nanti begitu harga masih 3.000 kayak sekarang, ya jadi lu tetap untung. Betul. Itu kuncinya. Kak Dwi, orang-orang kayak kita juga keong-reong, tapi kita seasonal ya. Kalau kakak kan stabil ya keong-reongnya. Kalau kita keong-reongnya di banyak event biasanya di Q3 Q4 lah ya. Itu panen event Kak gitu sampai Q3 bingung. Q4, berarti sekarang lagi momen-momennya kering, ngerti kan? Paham kenapa gue pinjol. Perusahaan belum budgeting kan. Belum ada event nih, lagi proyeksi dulu event di bulan apa. Jujur biar lo bulan 30 Januari ini, Kering. gue harus bayar yang ini, pegadaian gue. Baru gue digadein kemarin. Nah Aryo kan udah mulai nih gade-gade. Aku kan belum ngerti nih, makanya kemarin agak salah langkah dijual aja gitu beberapa kali. Nah
kalau si gadai ini ada varian gadai apanya gitu nggak sih, supaya nanti mungkin gak bingung kalau mau digadain yang mana gitu. Oke. Jadi pertama kita pisahin dulu yang tadi yang suka megang fisik sama digital. Kalau digital tuh kita punya ada namanya gadai tabungan emas. Gadai tabungan emas tuh tinggal yang kayak Mas Aryo tadi, kayak langsung cair dan lain sebagainya, nggak perlu ke outlet. Itu instan banget loh. Iya. Gokil loh. Gak butuh nunggu, gak butuh apa, langsung ada di rekening. Kayak langsung ditransfer banget kan. Asli. Gue terkejut kamcag ya. Benar. Nah, terus jadi itu kita bisa, kita tenornya banyak dari 30 hari sampai 120 hari. Lama kan? Lumayan. Tadi Mas Aryo butuh uangnya agak lamaan dikit, nggak apa-apa. Nah, itu juga kayak bunganya itu cuman 1 bulan tuh 1,5%. Sedangkan kenaikan sekarang kan 24% ya. Jadi kayak masih untung nggak sih? Jauh nggak sih kita sambil nungguin? Makanya tadi ada sempat walaupun dia nyuruh uang dingin tapi ngutang juga buat beli emas. Itu karena gitu, kayak gitu. Aku mencatat ya ini dari Kak Trio, aku akan Tapi seharusnya praktek tidak abis untuk ini. spekulasi ya. Kita udah habis beli langsung udah tutup aja. Kalau mau gadai aja. Terus juga kalau yang fisik tuh kita punya banyak juga. Kayak kalau misalnya datang ke outlet atau tadi kita nitip terus kita gadaikan tuh bisa. Kita pilihannya ada yang angsuran untuk orang-orang yang mungkin gajian jatuhnya. Nah kalau misalnya untuk Masya tadi kan influencer Mas sama Mbaknya yang emang katanya tadi cukup tidak sesuai gitu, maksudnya per bulannya ya jatuhnya Bilang apa aja sih? fluktuatif. Ada gayanya Ya kan ya. nggak Kalau gitu kan bahasa ya. awamnya kadang-kadang enggak ya. Iya, tapi kan itu gak enak didengerin kan. Kalau fluktuatif kan saya keren. Iya. Kayak sesuai gratis gitu ya. kan ya. Turun gitu. Itu kita ada yang namanya harian juga. Jadi gadainya harian. Jadi masnya misalnya tuh uangnya telat gitu ya, gajinya misalnya masuk telat gitu ya. Nah mepet banget tuh gadain aja. Hari ini gadai itu sehari cuma 0,07% per hari. Jadi ibaratnya berapa? Kalau 1.700.000 rupiah. 700 rupiah. Mahalan bayar parkir bun. Kebetulan dibandingkan gadai di Pegadaian. Jadi banyak variannya. Gila banyak ohnya ya. Makasih banget loh. Kita jadi tahu ya caranya untuk menggadaikan emas, gak usah dijual. Untuk mereka datang. Sering-sering Kak bulan depan lagi ya. Karena ini bertepatan banget. Bentar lagi kan kita mau masuk bulan puasa, Iya. mau Imlekan, Mau belum juga Valentine. mau Valentine. Ayo mau nembak katanya gitu yo. Kan minimal fine dining sama mawar dan coklat gitu katanya. Agak sedih sih tapi kalau buat mawar sama coklat gadain dulu. Lumayan ya. Yo, tapi kan mawarnya yang kayak hati Prince lo, yang segede gitu. iya Jadi kan pas di foto tuh gini. Bisa lah tadi Modal ya. itu. Gak ada yang 1.700.000 perak jualan. Kayak itu minimal 3 gram kan? Iya itu. Kalah segram lu juga tadi lagi di jalan Mbak Dwi. Ini Kak fotonya juga. Ketutupan ya. sampai ketutupan. Katanya. Jujur takut putus mendingan gak usah deh. Mending tabungin emas kata gua mah. Itu lagian Jujur. standarnya Adam Levine ya. Kalau Iya. kita rakyat jelata gak usah ngikutin. Bener. Dan BHT juga jalannya juga di runway-nya Victoria's Secret. Kebetulan di kita mah masih di Mampang jalan-jalan juga di Tendean. Jadi gak usah dulu. Macet Kak. Macet bener. Paling mentok juga jalannya kemana ke Pegadaian kalau kita ya. Itu dia. Jadi intinya sekarang di zaman sekarang jangan khawatir ketika emasnya naik ya. Justru kita semakin cermat lagi untuk berpikir apa langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan agar investasinya bisa berjalan dengan baik gitu. Sambil jalan-jalan di tengah kemacetan beli 1 gram misalnya kayak Mbak Dwi itu bisa dilakukan teman-teman, santai aja ya. Betul. Biar semakin semangat juga nabungnya, jangan lupa nanti akunnya diverifikasi ya. Iya. Datang ke kantor pegadaiannya. Aku waktu itu yang di Pasar Santa, ternyata di Mampang juga ada. Jadi banyak lah di tiap kecamatan dan kelurahan pasti ada. Setiap ya. belokan adalah. Tiap belokan. Yang di Mampang pas banget lagi di belokan, bener lagi. Dari Kak Satrio sama Kak Dwi, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan nggak dari kampanyenya Gadai Aja Dulu ini ya, dari Pegadaian gitu. Silakan. Dari Kak Satrio? Oke, kalau dari aku ya, yang pertama emas ya, is emas. Wow. Suatu keharusan ya. Emas ya, is emas. Jadi suatu keharusan. Jadi ya dengan kondisi yang sekarang ini, itu tadi coba dipilah lagi ya untuk panic selling dan panic buyingnya. Jangan sampai ya itu tadi kita udah punya emas, kita jual bingung lagi tuh belinya sampai mikir ini ntar harganya kapan turun, ya nggak akan turun-turun kayak tadi ya. Contohnya beli pagi, siang belum siang malah nih ya, udah naik Masih pagi lagi. Ya, masih pagi lagi, Dari udah pagi, naik. masih Makanya pagi lagi. harus lebih cermat lagi dalam melakukan investasi emas sih. Ini kalau duit. Kak Dwi. Kalau nggak ada duit, gadai aja dulu. Gadai aja dulu karena itu justru sangat menguntungkan untuk kita sih menurutku. Karena aku sering kalau misalnya emergency gitu kadang kita yaudah gadai aja dulu, gadain dulu kan langsung cair kan. Iya, Sudah ngerasain kan langsung udah cairnya. ngerasain banget. Jadi ya. kayak nggak butuh kayak aduh gimana ya duitnya gimana nggak ada duit. Nah, jadi kayak
Dan Gadai dulu. entah kenapa menurut gue menggadaikan tuh kayak kesannya bukan berhutang ya, karena kita udah punya barang sebetulnya. Iya. Pinjamin dulu, bukan kita pinjem yang kita nggak punya, tapi ini That's kita kasih yang right. kita punya justru. Gitu, makanya tabungannya dikencengin juga ya guys. Kita merasakan manfaat apa yang kita punya. Wih, Iya, cakep. iya benar. Iya. Ini Badu juga sebenarnya tuh antingnya juga emas tuh batangan segini. Oh, dibuka. Kata jepitnya juga Iya. Ini rambut kalau dibuka juga emas. Mas itu. Gede banget, Makanya agak berat sedikit kan. pengen dong keberatan emas. Karena emas itu emas. Mas itu. Badu terima kasih banyak Mas Tutur, terima kasih banyak udah main sini. Thank you banget nih udah kemudian memberikan inspirasi buat kita juga untuk semakin berinvestasi gitu ya. Karena ini adalah part of nabung untuk sekali lagi masa depan kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari kan dia. Itu dia ya. Jadi aduh indeks ekonomi apalagi punya pegangan emas menurut gua Ya. is emas ya. Apalagi- Karena ini yang paling gampang dijelasin juga ke generasi-generasi atas ya. Iya, benar. Nabungnya di mana? Di emas. Udah selesai. Nenek lo gak akan ada pertanyaan, mak lo juga gak akan ada pertanyaan. Meskipun sekarang kita lebih cermat lagi menggunakannya bisa lewat digital, bisa Benar. digadain dan macam-macam. Apalagi juga untuk orang-orang kayak kita yang freelancer gitu ya. Ingat, hidup kita kan fluktuatif ya. Benar. Jadi ayo bisa yuk kita rancang dari sekarang ya. Itu dia. Sekali lagi terima kasih banyak. Mas Satrio, Ikutan Mbak Di. tagline kita ya. Oke. Detik pagi. Jangan tidur lagi. Pakai gerakan. Bebas. Mas Satrio, ayo gerak Oke, ya. iya. Jangan tidur lagi. Mas Satrio gini, ya siap. Dia mau SKJ. Boleh. Detikers, kita masih akan kembali. Abis yang satu ini, ada apa lagi? Tungguin aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Dulu everyday rasanya pengen cry. Banyak telepon mengintai yang bikin asking why. Nggak nyangka aja, anak tumbuh kembangnya lebay. Temu teman yang udah Jadi lama gini. say hi, Lu duluan dah. Pinjem dulu 500 boleh. tapi pertemanan takut usai. Punya koleksi perhiasan, barang elektronik, bahkan kendaraan bisa jadi apa ya? Shh, tapi itu dulu, waktu minjamnya ngasal dan ilegal bisa buat lalai. Sekarang aku udah lihai karena pakai produk Gadai. Gadainya juga di Pegadaian. Barang aman diasuransikan, bikin hari-hari jadi damai. Bisa gadai di mana aja, proses cepat dan mudah. Bisa gadai di rumah. Kini keuangan sudah bebas dari badai dengan Gadai dari Pegadaian. Dulu everyday rasanya pengen cry. Banyak telepon mengintai yang bikin asking why. Nggak nyangka aja, anak tumbuh kembangnya lebay. Temu teman yang udah Jadi lama gini. say hi, Lu duluan dah. Pinjem dulu 500 boleh. tapi pertemanan takut usai. Punya koleksi perhiasan, barang elektronik, bahkan kendaraan bisa jadi apa ya? Shh, tapi itu dulu, waktu minjamnya ngasal dan ilegal bisa buat lalai. Sekarang aku udah lihai karena pakai produk Gadai. Gadainya juga di Pegadaian. Barang aman diasuransikan, bikin hari-hari jadi damai. Bisa gadai di mana aja, proses cepat dan mudah. Bisa gadai di rumah. Kini keuangan sudah bebas dari badai dengan Gadai dari Pegadaian. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jujur yang gue lakukan sekarang adalah aku langsung bayar gade aku. Bayar supaya nanti bisa digadein lagi kan ya. Gede belakang dikit, gue gede banget nih, mohon maaf. Ya, segini kan enak nih. Nah, ya kan. Karena jujur kalau tadi gak ketemu sama teman-teman sih, gue mungkin gak akan bayar sekarang karena gue lupa ya. Pas gue cek, jatuh temponya beneran besok. Jangan bayar di jatuh temponya kalau kita bisa sebelumnya beberapa hari lebih baik ya. Bener. Sekarang aja silakan ya. Detikers ini juga by the way buat kamu yang baru mau berpergian gitu ya, seperti aku juga kan abis ini nanti mau pulang. Dilihat lagi ya mapsnya, ada beberapa jalan yang kayaknya sudah ditutup atau dialihkan karena memang hujan cukup deras ini bikin beberapa titik di kota Jakarta ini tergenang alias banjir ya. Lalu sorry banget ya, gue agak ke distract. Kan tadi ini bilang, jangankan
50.000, gue 15.000 aja Ada kan promo. lo? Nah, gue 2.500 tetap gue gunakan lagi. 5 menit itu Gunakan merasa kayak lah. ini welcome gue ke klub lo gitu. Ya memang itulah kita harus banyak hack hidup ini ya. Meskipun hanya 2.500, 5.000 itu semua adalah uang ya. Demi Allah, Itu ada gua pakai. artinya, itu harus dipakai ya. Jadi kadang kalau yang voucher 50.000 gue udah habis tuh gue sedih gitu. Tapi kalau ada yang 30.000, 15.000 gak apa-apa, gak sedih-sedih banget. Guys, FYI nih ya, dengerin baik-baik ya. Jadi kalau kita mau bayar gade atau angsuran ya, Pakai voucher. vouchernya ada 2.500 guys. Pakai sekarang. Pakai. Sikat. Kamu scroll dulu yang paling tinggi 50.000 biasanya gitu ya. Kadang ada beberapa momen yang lo dapat 100.000 kalau lo udah rajin banget nabungnya. Aduh lucu banget sih. Jadi, Aduh, sorry nih, maaf tadi potong silakan, dikit. harus ya digunakan ya. Ini kita mau informasiin detikers ya tentang cuaca, yaitu adalah bibit-bibit siklon baru terutama di Bengkulu Jawa Barat yang berpotensi diguyur hujan lebat. Jadi bibit siklon yang kemarin sekitaran akhir tahun atau awal tahun agak rame gitu ya. Ini belum selesai detikers. Dari BMKG bilang kalau ada bibit siklon tropis baru yang terbentuk dan akan berpengaruh pada cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia. Bibit siklon tropis 98S terbentuk pada 28 Januari 2026 which is baru kemarin jam 1 WIB dini hari di dalam wilayah monitoring Tropical Cyclone Warning Center Jakarta. Nah, BMKG juga menyebut kecepatan angin maksimum yang terpantau saat ini adalah 20 knot atau 37 km per jam dengan posisi pada 11 derajat lintang selatan sampai 106,3 derajat bujur timur dan BMKG menyebut ini akan bergerak ke arah tenggara. Dalam 48 sampai 72 jam ke depan, sistem berpotensi melemah karena memasuki wilayah yang kurang mendukung untuk perkembangan lebih lanjut dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 sampai dengan 20 knot. Lalu juga kemungkinan bibit siklon tropis 98S berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 sampai 72 jam ke depan dalam kategori rendah. BMKG mengatakan bibit siklon tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca RI hingga 29 Januari 2026. Nah, dari Kepala BMKG sendiri, Tuku Faisal Fatoni mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC tak dapat dilakukan terhadap siklon tropis. Dan Faisal mengatakan modifikasi cuaca hanya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari keberadaan siklon. Kalau untuk siklon, gini. Siklon itu kita tidak mampu melakukan modifikasi, kata Faisal seusai rapat bersama Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Rabu tanggal 28 kemarin. Menurutnya tidak ada negara yang mampu melakukan modifikasi cuaca pada bibit maupun pusat siklon. Namun dia mengatakan peningkatan curah hujan yang dipicu siklon di wilayah terdampak masih dapat diantisipasi. Tapi tentunya ada di daerah yang berefek di sana dari siklon tersebut. Itu peningkatan curah hujan sebelum maupun setelah terjadinya siklon itu bisa kita antisipasi. Faisal juga mencontohkan saat ada siklon di wilayah barat daya Lampung, modifikasi cuaca pun dilakukan di daerah Lampung, Bengkulu hingga Banten. Dia mengatakan langkah itu dilakukan agar intensitas hujan tak meningkat melebihi kondisi normal. Itu yang kita lakukan modifikasi cuaca agar hujannya intensitasnya tidak meningkat melebihi dari kondisi normal. Sehingga bencana hidrometeorologi dapat kita tekan. Lebih lanjut juga Faisal mengatakan modifikasi cuaca dapat mengurangi intensitas hujan sekitar 30%. Menurutnya itu juga cukup signifikan. Jadi bayangkan nanti 30% kita kurangi lalu yang diterima oleh daerah tangkapan hujan oleh lahan yang ada di bawahnya itu adalah sekitar 70%. Begitu detikers informasinya ya. Ya, dan ini ada daftar-daftar daerah juga yang berpotensi terdampak ya. Untuk hujan sedang lebat itu ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, Banten, dan Jawa Barat. Sedangkan untuk tinggi gelombang kategori sedang sendiri setinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter di Selat Sunda. Tinggi gelombang kategori tingginya itu 2,5 sampai 4 meter di perairan barat Bengkulu sampai dengan Lampung. Samudra Hindia Barat, kemudian ada di perairan barat Bengkulu sampai dengan Lampung, Selat Bali, Selat Lombok, perairan selatan Banten hingga NTT. Kemudian ada Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur sampai dengan NTT juga. Tuh ada semuanya ya. Tinggi gelombang kategori sangat tingginya 4 sampai 6 meter. Ini di Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Tengah. Jadi perlu untuk berhati-hati aja. Itu dia detikers ya. Sampai dengan kan prediksinya sampai tanggal 30 ya, which is besok. Kalau gue sih masih menghati-hatikan diri gue sampai at least awal Februari lah yuk. Kayaknya itu juga masih akan yang gimana gitu curah hujannya. Ya semoga stay safe lah ya. Detikers jangan lupa perlengkapan buat menembus hujannya juga selalu diperhatikan. Sendal-sendal ya sudah terlihat juga di studio kami ya. Payung-payung juga sudah terlihat. Kemudian juga baju-baju di double ya karena dinginnya bukan main juga. Mungkin selama ini selalu kegerahan di Jakarta. Baru di minggu-minggu ini dingin banget Jakartanya. Kadang mungkin AC-nya gak usah dinyalain which is in a way hemat energi. Iya benar sih. Sedikit doang. Sedikit. Tapi ngebantu. Ingat, Ngebantu. sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ada satu malam gak tidur pakai AC tuh
mewah sih menurut gua, kayak gila cuaca yang aku inginkan selama ini gitu. Itu hanya aja ada di cuaca-cuaca seperti ini. Iya benar. Silahkan. Semua hack yang bisa kita lakukan aja gitu ya. Tapi terlepas dari itu semuanya, kalau aku sendiri menyarankan mudah-mudahan teman-teman dapat privilege untuk WFH gitu ya. Sehingga memutuskan untuk kerja dari rumah aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah kemudian menambahkan kemacetan terlebih karena adanya banyak genangan air di beberapa titik. Jadi memberikan rasa aman dan juga nyaman tidak hanya untuk kita tapi juga lebih fokus untuk pekerjaan nih gitu ya Andi. Karena aku membayangkan ketika misalnya kita mau pergi ke kantor dalam kondisi udah macet parah di jalanan ngabisin waktu 2 jam 3 jam menerjang badai. Terus panik juga takut mobilnya mogok karena kena genangan air. Motornya juga. Nyampe kantor nggak bisa fokus juga karena ya sepatunya kebasahan, kemudian harus pakai sandal, celana juga digulung. Daripada kayak gitu mah mendingan dibiarkan saja WFH tapi ya lebih fokus sama apa yang perlu dikerjakannya. Iya gitu bener sih. banget ya. Belum lagi nanti kalau sakit ya Detikers ya itu lebih repot lagi gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain seminggu. Itu kan susah. Apalagi sorry nih yang udah usia-usia ya kan. Sekarang flu nggak bisa 2-3 hari. 5 hari sampai seminggu. Sama juga encok. Berapa lama tuh? Aduh seminggu. Nggak ada seminggu tuh minimal. Bisa sebulan. Seminggu tuh udah bisa dipakai gerak lagi ya? Iya. Belum fully recover. Tapi ya ini, tapi jujur Andi, kan kemarin gue tuh ngeliat, karena kemarin gue lari GBK semalam. Berani-beraninya dia. Berani, karena pas dilihat, Aku sebut pemberani. iya, dan tangguh kan, Marco Polo. Gak soalnya kemarin sore pas dicek, oh lagi nggak hujan nih, udah deh gue lari gitu. Nah beres lari, terus kita sempat makan di daerah Blora, begitu selesai, aku tuh mau ngecek, tadi pikir yaudah deh biar cepet, macet kan, pakai ojek online aja. Set, dicek, 48 menit. Di momen itu aku ngerasa Pakai ojek. ojek Apakah 48 pantat menit. Anda tidak Ngerti kan? terasa? Gue langsung bilang sama teman gue, mohon izin, aku akan pakai MRT. Jadi aku sampai Lebak Wise. Bulus dulu. Wise. Dari Lebak Bulus aku pakai motor nggak apa-apa deh. Baru bener. Dan itu adalah pilihan tepat Brilian. karena nggak nyampe sejam gue udah nyampe ke rumah dengan menggunakan MRT dan lanjut lagi pakai ojek online. Itu aku sebut tangguh dan pemberani. Ya, dan cermat kan? Cermat sekali Yes, ya. terima kasih. Dan kita mendukung juga untuk menggunakan Transum Ya, ya. betul, Dimana setuju. kita juga menyayangi diri kita untuk gak membiarkan selama hampir 50 menit itu kan duduk gitu ya di atas motor gitu. Iya, dengan polusinya ya Betul, kan yang harus kita cuacanya hirup. juga. Kotor di muka nanti jerawatan treatmentnya lebih mahal. Repot, Aku mendingan jalan kaki aja lumayan menambahkan step aku sampai dengan ke Bener. area MRT, kemudian menggunakan MRT yang ber-AC. Dan itu juga kan hitung-hitung kayak pendinginan dari si lari yang di GBK itu kan ya. Udah makan. Jadi udah pendinginan. Ya. Nah, kesalahan aku terbesar adalah karena aku tuh pakai baju ngutung, celana pendek, Jadi habis olahraga. semliwir. Jadi di dalam MRT aku kayak Semlehor. brrrr, it's cold right here, it's been another clover in the atmosphere gitu. Oke, baiklah. Berarti ini adalah pesan untuk Aryo ya di saat Aryo suka membacakan tips pada saat bulan-bulan lagi hujan, bawa jaket, bawa juga ngana jaket kalau gitu ya. Hari ini aku bawanya sampai jas ya. Ada aku bawa 2 karena kebetulan bawa mobil. Jadi 1 jas atau lagi jaket-jaket varsity yang tebal banget Biar itu. berlayer-layer gitu ya. Jadi Ngerti dia kan? kan ya membuat hangat. Jadi kayak lu pilih yang mana? Lu mau gue dalam keadaan yang formal, gue ada jas. Lu mau gue yang santai, gue ada varsity jacket. Ada, keren. Mau yang nanti tambahin yang windbreaker ya. Yang Gue kepikiran tipis aja. kemarin. Karena itu tipis yo, itu bisa diuel-uel. Oh. Iya, windbreaker kan sebetulnya tipis aja, tapi sorry angin kamu gak bisa masuk. Nah, Gitu. tapi aku tuh kemarin abis ngeliat di brand yang Jepang ada di Indonesia, yang depannya U akhiran O, itu tuh kayak ada puff Yang jacket unik loh, gitu. ya kan? Iya. Unik loh. Dari cara lu ngomong juga orang udah tahu kalau itu Uniqlo. Nggak usah lu unik loh, nggak usah. ada puff jacket gitu. Terus gue pikir-pikir gue nggak pernah punya puff jacket. Terus yang cuman kayak vest rompi gitu. Belilah. Belum. Nah, kejadian semalam menyadarkan aku bahwa nggak apa-apa punya sekali-kali satu mah ya gitu. It's nice to have one. Iya, kan Indonesia nggak ada winter nggak apa-apa. Tapi kan musim hujan dingin. Dingin. Bisa. Abis ini kali ya. Boleh insya Allah ya. Insya Allah, tabarakallah. Gitu Detikers. Ya udah kalau gitu sudah selesai perjumpaan kita di hari Kamis ini ya. Bener, nggak masalah juga karena besok kita masih akan kembali untuk menemani semua Detikers dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Itu dia Detikers ya. Besok adalah hari Jumat, jadi semangat. Besok juga adalah hari terakhir di bulan Januari. Apa sampai 31 ya?
Kita tanggal Dia 1 tetap hari 31. Sabtu, tapi akhir pekan gitu ya di bulan Januari ini mudah-mudahan happy-happy. Buat yang ngerasa Januari kok panjang banget, udah mau berakhir teman-teman ya. Jadi be mindful. Tapi kita tetap akan ketemu kamu lagi besok dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kami di Instagram, X, TikTok @detikom. Subscribe juga YouTube channelnya Detikom dan download juga aplikasinya Detikom. Itu dia. Kita juga mau pamit sama teman-teman Pegadaian. Dadah. Karena ini the real meaning ya. Karena katanya udahan. Makanya nggak masuk lagi Detik Pagi. Biar banyak ilmu-ilmu kita. Mereka mau survive bulan depan, mereka bawa Isyana Sarasvati ya sebagai BA dari Tring. Nanti mereka makin takut. Lu jangan ngadi-ngadi. Gak usah ngasih beban. Dadah. Dadah. Makasih buat Kak Dwi udah ngasih inspirasi aku kalau gabut beli emas 1 gram ya. Tetap dibahas ya. Iya. Emang di situ gak boleh salah ngomong. Itu panutan banget sih menurut gue. Iya. Nyampe dia tuh gila sih. Bener. Gue yakin nyampe kantor akan dibahas lagi sama teman-temannya. Gue yakin banget. Tadi lo di Detik Pagi kan ngomong ini ya, banyak duit lo ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang nyapa teman-temannya ya, bukan petugas pajak. Takut. Kering halo pajak Takut, ya. takut banget, mohon izin. Udah, kita harus menerjang kemacetan kota Jakarta habis ini ya. Bismillah, macet tapi nggak macet-macet banget Detikers ya. Dan juga sekali lagi hati-hati di jalan, motor-motor. Ya. Jangan diterabas, mobil-mobil juga apalagi ya. Dan doakan juga saudara-saudara kita semuanya, karena kita semua bersaudara gitu ya, yang saat ini lagi terjebak banjir, mudah-mudahan segera surut dan bisa dilaluin juga jalannya. Betul, kita semua adalah cucu Nabi Adam ya. Kalau gitu kita akan ketemu lagi besok, tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi!